It's electric every time we touch. I've been living for this at rest, but sometimes it's too much. If we never try, how will we know? Baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. We never try, how will we know? Baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. Fall, I don't wanna fall. I don't wanna fall in love alone. Fall, I don't wanna fall. I don't wanna fall in love alone. Without you, baby, Fall, I don't wanna fall. I don't wanna fall in love alone. Fall, I don't wanna fall. I don't wanna fall in love alone. Sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk mata buku, dalam hati ada satu, manis namun bising kalbu. Berbarunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan perdamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu. Kau raih hati, kau mentari, kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni pasti.
hidupku kan bahagia. Simfoni yang indah, penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Kamu di hatiku, buru-buru ku bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Rita Gunarhayu, Wali Kota Semarang bersama dengan pengurus PABI Kota Semarang, Dinas Kesehatan, Bencana, Kepala Pelaksana Bencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Jateng yang ke-10 untuk ini adalah 10 angka sempurna, sehingga diharapkan Tribun Jateng ini juga bisa sempurna dalam memberikan informasi, kemudian fasilitasi kepada pemerintah dalam hal pemberitaan juga terhadap ini, karena saya bareng-bareng PABI, nanti kalau ada kegiatan PABI juga nanti bisa kolaborasi dengan Tribun Jateng. Selamat, sekali lagi selamat ulang tahun, sehat, berkah, dan bersama-sama menjadikan Semarang semakin hebat. Assalamualaikum Tribuners. Saya HM Hartopo, Bupati Kudus, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jateng. Semoga di usianya yang ke-10, Tribun Jateng semakin jaya dan mencerahkan masyarakat melalui sajian informasi yang tepat dan akurat. Mari bersama kita bersinergi, membangun masyarakat Kudus yang semakin informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, Bupati Blora, mengucapkan selamat pagi untuk para Tribuners dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Tribun. Semoga di ulang tahunnya ini semakin maju dan bisa memberikan kontribusi manfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Blora. Semoga kehadiran Tribun ini mampu berkontribusi, bersinergi dalam rangka memberitakan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan dan juga memberikan saran masukan untuk kemajuan Kabupaten Blora, Kesarungan Bangun Blora. Terima kasih Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiatmono, Bupati Kabupaten Karanganyar. Kami bersyukur bisa bermitra yang
yang sangat baik dengan Tribun Jateng. Selama ini luar biasa, sangat konstruktif, tidak hanya mewartakan seluruh kegiatan pemerintah, tapi juga memberikan keberimbangan berita yang konstruktif, perbaikan semuanya yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena di hari ulang tahun yang ke-10 ini, kami tetap berharap dan mendoakan semoga Tribun Jateng inovatif, transformatif, dan tentu juga menginspirasi bagi siapapun. Tetap terus memberikan yang terbaik, jangan lelah memberikan keberimbangan, karena pers adalah pilar-pilar demokrasi dan demokrasi. Lalu keseimbangan terhadap teks dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terus sukses terus, Tribun Jateng yang terus berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afzan Adlan Junet, Wali Kota Pekalongan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Tribun Jateng. Semoga tetap menjadi sahabat masyarakat Jawa Tengah dalam pemberitaan tentunya yang positif. Tribun Jateng semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saya Fadia Arafin, Bupati Pekalongan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jawa Tengah. Semoga Tribun Jawa Tengah terus berkembang dan menjadi media yang terpercaya di Jawa Tengah, membangun Kabupaten Pekalongan bersama-sama melalui narasi-narasi yang berimbang pastinya dan positif. Tribun Jawa Tengah semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan di Borobudur Ballroom Santika Premier Semarang. Bagi para tamu undangan yang telah melakukan registrasi, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan kali ini akan diiringi oleh penampilan vokal grup dari SMK Negeri 8 Semarang. Baik, kami ucapkan selamat menikmati. Just the same.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations. Saya Kapolda Jawa Tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga Tribun Jateng menjadi media yang terdepan, terpercaya, dan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta dapat menjadi balancing dalam rangka cooling system pada pemilu 2024. Teruslah berkarya, berikan yang terbaik untuk negeri. Tribun Jateng semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Yusuf Fahrudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jawa Tengah. Semoga Tribun Jawa Tengah semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Jawa Tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga Tribun Jateng menjadi media yang terdepan, terpercaya, dan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta dapat menjadi balancing dalam rangka cooling system pada pemilu 2024. Teruslah berkarya, berikan yang terbaik untuk negeri. Tribun Jateng semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Yusuf Fahrudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jawa Tengah. Semoga Tribun Jawa Tengah semakin sukses dengan memberikan informasi-informasi terkini bagi warga Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Tribun Jawa Tengah. Sukses, maju, terkenal, bermanfaat. Inovatif, kreatif, informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat serta semangat pagi bagi Tribuners dimanapun berada. Menjadi media komunikasi serta informasi publik, saya melihat, mencermati, dan menilai bahwa Tribun Jateng hari ini telah bertransformasi, karena tidak hanya menyuguhkan ragam informasi menarik serta mendidik, namun juga hadir sebagai media penyeimbang untuk menangkal berbagai isu tidak benar atau hoax. Sehingga menginjak pada perjalanan 10 tahun Tribun Jateng, saya, Dr. Haji Estiana SC, Bupati Demak, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10 bagi sahabat kita, bagi mitra kita, yaitu Tribun Jateng.
Semoga dengan usia yang semakin matang ini, Tribun Jateng selalu diberi kelancaran untuk lebih memberi warna positif bagi dunia jurnalistik di tanah air, khususnya di Jawa Tengah. Sukses selalu untuk Tribun Jateng, terus berkarya bagi bangsa. Dan semoga semakin inovatif, kreatif, serta informatif. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Tribun yang ke-10, semoga Tribun menjadi media yang informatif, kreatif, dan inovatif. Itu penting, jangan bikin berita hoax. Makasih, sukses Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun sudah waktu berlalu, 10 tahun sudah segala sesuatunya telah dibuktikan dengan karya-karya yang makin bermanfaat bagi sesama dan juga bagi para pembaca. Tribun Jateng di usianya yang ke-10 tahun telah menunjukkan karya-karya yang luar biasa yang makin menghebatkan para pembacanya untuk memperoleh informasi yang mencerdaskan. Ya, 10 tahun ini juga menjadi penanda Tribun Jateng harus makin informatif, makin inovatif, dan makin kreatif. Selamat Tribun Jateng!
Tribun Jateng berkesempatan menjadi tuan rumah talk show Mata Lokal Memilih Series bertajuk Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Talk show ini juga bagian rangkaian acara ulang tahun Tribun Jateng ke-10. Selanjutnya, talk show Mata Lokal Memilih Series juga akan digelar di beberapa kota lainnya. Menjelang talk show, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra bersama tim berkesempatan menyambangi para tokoh politik di Jawa Tengah. Mengawali perjalanan, kami bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu secara resmi diusung menjadi baca pres oleh PDI Perjuangan. Pada tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang pemilu 2024. Tribun Network menggelar sejumlah diskusi politik bertajuk Mata Lokal Memilih. Kali ini acara akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk keperluan itu saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, akan berkunjung ke sejumlah tokoh di Kota Semarang. Ikuti obrolan saya dan kunjungan saya berikut ini. Kita sudah ikut pemilu berkali-kali ya, pilpresnya juga berkali-kali, dan 2 kali pilpres kemarin memang menyisakan catatan adanya pembelahan di masyarakat yang alhamdulillah pada akhirnya para tokohnya bertemu dalam satu pemerintahan secara bersama-sama. Menurut saya itu cara yang paling bagus, betul. Kemudian, kami menyambangi Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Paulus Widiantoro. Ini belum masa kampanye. Jadi kan belum masa kampanye. Jadi memang itu belum bisa tindakan itu tidak disebut sebagai kampanye. Belum sebagai kampanye. Silaturahmi politik ya, aja gitu. politik. Tinggal adalah etika dan aturan umum. Kalau etika gimana tuh? Ya, kalau etika misalnya penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan itu kan tidak etis untuk kampanye kan. Beranjak dari KPU, kami bersilaturahmi ke Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Muhammad Amin. Ketika rekap itu kan semua dihitung ya secara terbuka, kemudian dimasukkan di rekapitulasi, saksi mendapatkan salinan dari itu ya, pengawas mendapatkan salinannya, kemudian itu baru rekap tingkat kalau sekarang tidak ada lagi tingkat kelurahan ya, langsung ke kecamatan. Nah, kecamatan kan sama prosesnya, proses sama ya. Nah, kemudian dari sana baru input yang secara elektronik ya, melalui inilah digitalisasi. Nah itu. Jadi itu prosedurnya ketat gitu ya. Prosedurnya sangat ketat. Nah, kalau memang paradigma masyarakat kok gampang loh. Nah, ini saya yang belum mendapatkan. Ya. Beberapa tokoh politik di Jawa Tengah pun turut disambangi. Adalah Wi Haji, Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah yang selanjutnya kami datangi. Kita punya sejarah kekuasaan, kita punya sejarah yang masyarakat bisa menilai. Dan itu tidak bisa ditebak. Hari ini harapan kita, Golkar mampu menjawab suasana kebatinan rakyat bahwa Golkar pas juga loh di Jawa Tengah untuk kembali, saya kira masuk dalam hati batinnya rakyat. Maka hari ini rakyat sebenarnya rindu dengan Golkar. Tidak akan lengkap tentunya menilik tokoh dan parpolnya berebut suara di Jawa Tengah tanpa melihat dari sudut pandang pengamat. Oleh karenanya, tim menyambangi Rektor Unika sekaligus pengamat psikologi, Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSI, MSI. Mas, politik identitas itu sangat berat dan panjang efeknya. Oh gitu ya. Harusnya kita bisa mikir risiko itu. Maka kalau saya sih, kekuasaan itu sebenarnya untuk apa gitu? Kalau kekuasaan itu untuk kesejahteraan, ya harusnya tidak pakai itulah. Memang tidak mudah menghindari itu, tetapi mohon maaf, kita harus sadar betul posisi kita, status kita, keadaan kita itu sangat beragam. Silaturahmi dilanjutkan ke anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Yoyo Sukawi, sambil melihat megahnya Stadion Jatidiri Semarang. Dalam kesempatan ini, Yoyo Sukawi menyampaikan optimismenya menyongsong pemilu 2024 yang damai. Lagi cebong kambing apa-apalah. Janganlah. Udahlah, setelah kompetisi, setelah pemilu ya sudah. Balik normal aja. Balik normal lagi. Karena kita pun semua warga negara Indonesia itu setelah pemilu ya sudah.
begitu. Bahkan warga sudah ya sudah, jangan dikotak-kotakkan terus, nanti nggak maju-maju bangsa Indonesia. Terakhir, tim berkesempatan mengunjungi Abdul Wahid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah di Kota Ukir Jepara. Pak, kalau Pak Prabowo jadi presiden, Bapak mau nggak jadi menterinya? Kalau saya sih sebagai kader partai, Mas ya. Siap berarti. Kader partai itu apa yang menjadi tugas daripada pimpinan, saya akan laksanakan. Termasuk ketika diminta Pak Prabowo jadi menteri, siap berarti? Ya kalau memang saya kader partai harus ditugaskan oleh ketua partai harus siap. Oh siap, salaman dulu ya. Siap jadi menteri. Pak Wahid. Inilah rangkaian perjalanan kami menuju talk show Mata Lokal Memilih Series bertajuk Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Premier Semarang. Dan baik, kami informasikan bagi para tamu undangan bahwa di dalam goodie bag yang sudah diterima terdapat voucher promo spesial dari Wardah yang dapat ditukarkan di booth Paragon Corp di sebelah belakang kanan. Baik, selain itu juga ada special price, diskon up to 20% dari CAF. Dan pastinya kami sampaikan kembali bagi para tamu undangan yang telah melakukan registrasi, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kali ini kembali akan diiringi oleh penampilan dari vokal grup SMK Negeri 8 Semarang. Selamat menikmati. Kejumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku kisah kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kini kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebuah kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebuah kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku yakin kau tahu bahwa kesayangannya, ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di
sebuah kisah yang nyata, agar semua tak berakhir. Sebuah kisah terlukis indah, kau dan aku akan selalu menyatu dan yakinkan hati kita berdua. Sebuah kisah terlukis indah, kau dan aku akan selalu menyatu dan yakinkan hati kita berdua. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Aku bermimpi, kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau
Selamat pagi Tribuners. Saya Karim CEO PSIS Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Mudah-mudahan dalam tahun yang ke-10 ini Tribun Jateng menjadi semakin besar, semakin banyak mintanya juga menjadi media menang dan selalu mengabarkan kebaikan untuk masyarakat. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi Tribuners. Saya Fahrudin Bisnis Slamet selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga Tribun Jateng menjadi media terbaik di Jawa Tengah. Tribun Jateng semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Danielza Ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jateng. Semoga selalu terdepan dalam menyajikan berita-berita aktual, cepat dan terpercaya, serta mampu menjadi media yang mengawal pergerakan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribuners. Saya Muhammad Arif Stiono sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kudus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga Tribun Jateng ke depan menjadi media terdepan yang semakin inovatif, semakin informatif, dan semakin kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Tribuners. Saya Agung Adi Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada Tribun Jateng. Semoga terus menjadi sumber informasi terpercaya dan berkualitas untuk Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Sulistiawati Ahmad Hussein, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Jawa Tengah yang ke-10. Sukses selalu dan maju terus. Inovatif, kreatif, informatif. Sersih purnama petang diberikan cahaya, menanti gulita kapan kau berlalu. Tak mataku lihat senyummu semusim angin malam malangi terang hidupku. 1000 baju pengantin malam ini menarik di kantung lemari. Dan kini ternyata ujung cerita dunia dewata. Senyum mentari datang kembali, itu yang dulu hilang kini berganti
sudah. Oh, awan hitam di hatiku yang sedang gelisah. Kini akan ku kembali jauh terbang tinggi ke angkasa bersama kau. Oh, merpati putih yang tak lelah melayang hingga awan terang. Dan kini ternyata ujung cerita berkurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Pilu yang dulu hilang kini berganti madu, mereka berlalu. Kini ternyata ujung cerita berkurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Dulu hilang kini, oh berganti madu. Hayalku menyata, ujung cerita kita berkurnia dewata. Hatiku berseri, matahari yang ku nanti tak kembali. Pilu yang dulu hilang kini berganti madu. Pilu yang dulu hilang kini berganti madu, mereka berlalu. Mereka berlalu. Mejen ya? Biasanya buanter. Siapa? Kendal kaline wungu ajar kenal karo aku. Lelene mati dikepok nganggo walesane. Suwe ora padha ati sidoremo kebedo mok suarane. Luwe becik omong kosong.
jangkrik 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 kenggo yen ngetan bali-bali ngula tiwas edan ra kelakon yen rucak naras ojo ditambahi kueni kena tiwas gagas awakku adem padat jebol ono sing duweni bangsa barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Uswatun Hasanah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga semakin ke depan Tribun Jateng makin sukses, makin kreatif, makin inovatif, dan menjadi rujukan yang valid untuk pemburu informasi. Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Profesor Dr. Mudzakkir Ali MA, Rektor Universitas Wahid Hasim Semarang. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Jateng yang ke-10. Semoga para Tribuners di mana saja berada semakin cinta dan bangga kepada Tribun Jateng yang semakin hari semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kampus Indonesia Mini. Keluarga besar Universitas Kristen Satya Wacana mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Sebagai spirit baru Jawa Tengah, kami berharap Tribun Jateng dapat menghadirkan berita-berita yang inovatif, menginspirasi, serta mengedukasi tidak hanya masyarakat Jawa Tengah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Salam dari kami, salam satu hati. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Wisnu Pramudyo, Kepala Daerah Operasi 4 Semarang PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Jateng yang ke-10. Mudah-mudahan selalu menjadi portal pemberitaan terbaik di Jawa Tengah dan menginspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Direksi Semarang Zoo mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Jateng yang ke-10. Selama ini Tribun Jateng menjadi pusat informasi bagi masyarakat Jawa Tengah, baik mencari berita dan sebagainya. Dengan ulang tahun yang 10 ini, kami berdoa semoga Tribun Jateng semakin jaya, semakin sukses, dan semakin hebat. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you search within yourself, and that emptiness you feel will disappear.
your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. May you finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road, but you search within yourself, and that emptiness you felt will hold you on. You can find a love if you search within yourself, and that emptiness you feel will disappear. Then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. May you finally see the truth, that a hero lies in you. Oh, Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way. Then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. May you finally see the truth, that a hero lies in you, that a hero lies in you. That a hero lies in Bintang malam katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya embun pagi. Katakan padanya, biar ku dekap erat waktu dingin membelenggunya. Bintang malam sampaikan kepadanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya embun pagi. Katakan padanya, biar ku dekap erat waktu dingin membelenggunya. Tahukah engkau wahai langit, aku ingin bertemu membelai wajah
pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hatiku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Tribun semua. Saya Hardi Arianto sebagai General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Tribun Jateng. Semoga Tribun Jateng tetap menjadi media yang independen dan kredibel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, selalu di hati, serta menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya kepada Tribun Jateng yang selalu aktif dalam menyampaikan informasi yang update dari Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi, selamat ulang tahun Tribun Jateng. Sukses dan jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang terhormat, 1 dekade sudah Tribun Jateng berkarya untuk negeri. Kerjasama yang baik telah terjalin antara PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta bersama Tribun Jateng. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat ulang tahun Tribun Jateng yang ke-10. Semoga ke depan tetap memberikan yang terbaik. Terus memberikan berita dan informasi yang faktual, aktual, serta terpercaya. Semoga sinergi baik yang telah terjalin selama ini akan menjadi lebih erat dan semakin hangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika Purnamasari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Jateng. Sukses selalu menjadi yang terdepan. Selamat
happy anniversary yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga usia yang 10 ini menjadi momen yang penting sekali agar Tribun semakin maju dan memberikan berita-berita yang betul-betul berita-berita yang up to date dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi selamat, sukses selalu. Salam, saya Dodi Darmawan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga terus menginspirasi dan mencerahkan. Sekali lagi selamat ulang tahun Tribun Jateng. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku, salahkanku. Ada makna di balik hari ini dari pertikaian yang terjadi. Salahku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewaku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewaku. Aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna di balik hari ini dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewaku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewaku. Terima kasih.
melupakanmu. Terima kasih. Tribun Jateng berkesempatan menjadi rumah talk show Mata Lokal memilih series bertajuk Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Talk show ini juga bagian rangkaian acara ulang tahun Tribun Jateng ke-10. Selanjutnya, talk show Mata Lokal memilih series juga akan digelar di beberapa kota lainnya. Menjelang talk show, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra bersama tim berkesempatan menyambangi para tokoh politik di Jawa Tengah. Mengawali perjalanan, kami bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu secara resmi diusung menjadi baca pres oleh PDI Perjuangan. Pada tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang pemilu 2024. Tribun Network menggelar sejumlah diskusi politik bertajuk Mata Lokal Memilih. Kali ini acara akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk keperluan itu saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, akan berkunjung ke sejumlah tokoh di Kota Semarang. Ikuti obrolan saya dan kunjungan saya berikut ini. Kita sudah ikut pemilu berkali-kali ya, pilpresnya juga berkali-kali, dan 2 kali pilpres kemarin memang menyisakan catatan. Adanya pembelahan di masyarakat yang alhamdulillah pada akhirnya para tokohnya bertemu dalam satu pemerintahan secara bersama-sama. Menurut saya itu cara yang paling bagus, betul. Kemudian, kami menyambangi Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Paulus Widiantoro. Nah, ini belum masa kampanye. Jadi kan belum masa kampanye. Jadi memang itu belum bisa tindakan itu tidak disebut sebagai kampanye. Belum sebagai kampanye. Silaturahmi politik ya, aja gitu. Politik. Tinggal adalah etika dan aturan umum. Kalau etika gimana tuh? Ya, kalau etika misalnya penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan itu kan tidak etis untuk kampanye kan. Beranjak dari KPU, kami bersilaturahmi ke Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Muhammad Amin. Ketika rekap itu kan semua dihitung secara terbuka, kemudian dimasukkan di rekapitulasi, saksi mendapatkan salinan dari itu ya, pengawas mendapatkan salinannya, kemudian itu baru rekap tingkat kalau sekarang tidak ada lagi tingkat kelurahan, langsung ke kecamatan. Nah, kecamatan kan sama prosesnya. Proses sama ya. Nah, kemudian dari sana baru input yang secara elektronik melalui internal, melalui inilah digitalisasi. Nah itu. Jadi itu prosedurnya ketat gitu ya. Prosedurnya sangat ketat. Nah kalau memang paradigma masyarakat kok gampang loh. Nah ini saya yang belum mendapatkan. Iya. Beberapa tokoh politik di Jawa Tengah pun turut disambangi. Adalah Wi Haji, Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah yang selanjutnya kami datangi. Kita punya sejarah kekuasaan, kita punya sejarah yang masyarakat bisa menilai. Dan itu tidak bisa ditebak. Hari ini harapan kita, Golkar mampu menjawab suasana kebatinan rakyat bahwa Golkar pas juga loh di Jawa Tengah untuk kembali, saya kira masuk dalam hati batinnya rakyat. Maka hari ini rakyat sebenarnya rindu dengan Golkar. Tidak akan lengkap tentunya menilik tokoh dan parpolnya berebut suara di Jawa Tengah tanpa melihat dari sudut pandang pengamat. Oleh karenanya, tim menyambangi Rektor Unika sekaligus pengamat psikologi, Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSI, MSI. Mas, politik identitas itu sangat berat dan panjang efeknya. Oh gitu ya. Harusnya kita bisa mikir risiko itu. Maka kalau saya sih, kekuasaan itu sebenarnya untuk apa gitu? Kalau kekuasaan itu untuk kesejahteraan ya harusnya tidak pakai itu. Memang tidak mudah menghindari itu, tetapi mohon maaf kita harus sadar betul posisi kita, status kita, keadaan kita itu sangat beragam. Silaturahmi dilanjutkan ke anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Yoyo Sukawi, sambil melihat megahnya Stadion Jatidiri Semarang.
Dalam kesempatan ini, Yoyo Sukawi menyampaikan optimismenya menyongsong pemilu 2024 yang damai. Lagi cebong apa kambing apa lah itu. Janganlah. Iya. Udahlah, setelah kompetisi, setelah pemilu ya sudah. Balik normal aja. Balik normal lagi. Karena kita pun semua warga negara Indonesia itu setelah pemilu ya sudah. Begitu. Bahkan warga sudah ya sudah, jangan dikotak-kotakkan terus. Ya. Nanti nggak maju-maju bangsa Indonesia. Iya. Terakhir, tim berkesempatan mengunjungi Abdul Wahid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah di Kota Ukir Jepara. Pak, kalau Pak Prabowo jadi presiden, Bapak mau nggak jadi menterinya? Kalau saya sih sebagai kader partai, Mas ya. Siap berarti. Kader partai itu apa yang menjadi tugas daripada pimpinan, saya akan laksanakan. Termasuk ketika diminta Pak Prabowo jadi menteri, siap berarti? Ya, kalau memang saya kader partai ya harus ditugaskan oleh ketua partai, harus siap. Oh siap, salaman dulu ya. Siap jadi menteri. Inilah rangkaian perjalanan kami menuju talk show Mata Lokal Memilih Series bertajuk Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Tribun Jateng menjadi bagian dari Tribun Network dan grup Kompas Gramedia, hari ini menjadi perusahaan media terbesar di Jawa Tengah dengan 50.000 oplah dicetak setiap hari. Mengikuti perkembangan zaman, Tribun Jateng beradaptasi merambah dunia digital. Tidak kalah dengan surat kabarnya, page view website tribunjateng.com mencapai 500.000 per hari. Berkembang menjadi media multiplatform, media sosial Tribun Jateng juga menjadi yang terbesar di Jawa Tengah. Follower Instagram tercatat 270.000, Facebook 1,6 juta followers, dan TikTok memiliki 4,2 juta followers. Digital konten video juga turut dikembangkan. YouTube Tribun Jateng sudah meraih YouTube Gold Play Button dengan subscribers 1,7 juta. Tidak hanya hard news, Tribun Jateng juga terus berinovasi menghadirkan berbagai program menarik seperti Tribun Topik, Tribun Forum, Ngopi Surup, Autozone, Jackpot Tribun Podcast, dan masih banyak lagi. Kini, Tribun Jateng juga memiliki Tribun Banyumas.com, tribunmuria.com, dan tribunpantura.com. Tercatat, YouTube Tribun Muria diikuti 3.000 subscribers, Tribun Banyumas 33.000 subscribers, dan Tribun Pantura memiliki 44.000 subscribers. Menyambut transformasi digital, Tribun Jateng siap melakukan berbagai peningkatan kualitas berita, peralatan, serta sarana dan prasarana guna menunjang produksi. Tribun Jateng selalu berkomitmen menyajikan berita aktual dan faktual yang semakin lengkap dan dekat dengan masyarakat. Tribun Jateng, inovatif, kreatif, informatif. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat datang di Hotel Santika Premier Semarang. Ini adalah video prosedur keamanan dan keselamatan di Hotel Santika Premier Semarang apabila terjadi keadaan darurat, karena keselamatan Anda adalah prioritas kami. Hotel ini memiliki 125 kamar dengan 8 ruang pertemuan di lantai 1 dan lantai 2, dilengkapi dengan sprinkler, detektor asap, tabung pemadam, hidran, alat pengumuman publik, dan CCTV di setiap area yang krusial. Apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi, jangan panik dan segera keluar dari ruangan. Dilarang menggunakan lift dalam keadaan darurat. Carilah pintu darurat terdekat dan turun melalui tangga darurat.
Jika Anda sedang berada di area kamar, turun melalui tangga darurat yang berada di ujung koridor setiap lantainya. Dan apabila Anda sedang berada di ruang pertemuan, segera keluar melalui pintu utama yang ada di lobi hotel. Akan ada staf kami yang mengarahkan Anda menuju assembly point yang berada di luar gedung hotel. Setelah berada di assembly point, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda selamat. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Kita memasuki talk show series bertajuk Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Pembicara hari ini, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra, Anies Baswedan, Baca Pres dari Koalisi Perubahan, Paulus Widiantoro, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSI MSI, Rektor Unika sekaligus pengamat psikologi, Yoyo Sukawi, anggota DPR RI Partai Demokrat, Wi Haji, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Abdul Wahid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Haji Masruhan Samsuri, Ketua DPW P3 Jawa Tengah, Abdul Khalid, anggota DPD RI Jawa Tengah, Dr. Junaidi, ahli hukum tata negara USM. Talk show ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, dan Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Disiarkan langsung dari Ballroom Borobudur Hotel Santika Premier Semarang. Mari kita sambut pembawa acara kita, Nia Karolin. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam Tribun. Baik, hadirin yang berbahagia, pastinya kami ucapkan selamat datang untuk Anda semua maupun pemirsa yang menonton, menyaksikan dari mana Anda berada. Dan pastinya kami ucapkan selamat datang dalam talk show Mata Lokal Memilih Series dengan tema Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju Pentas Nasional. Luar biasa sekali, terima kasih sudah hadir pada hari yang luar biasa ini. Dan perkenalkan saya Nia Karolin yang akan memandu acara di hari ini. Dan pastinya acara hari ini dilaksanakan secara hybrid Bapak Ibu. Ditayangkan secara live di YouTube channel Tribun Network di seluruh Indonesia. Dan baik, kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada tamu-tamu spesial yang telah hadir bersama dengan kita di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SH.MIP. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto. Baca Pres dari Koalisi Perubahan Bapak Anies Baswedan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Paulus Widiantoro. Selanjutnya Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yasin Maimun. Wakil Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Rofiudin. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Bapak Abdul Wahid. Selanjutnya Ketua DPW P3 Jawa Tengah Bapak Haji Masruhan Samsuri. Turut kami sapa yang telah hadir bersama dengan kita dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Selamat siang Bapak. Baik, selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada anggota DPR RI Partai Demokrat Bapak Yoyo Sukawi. Kemudian Ketua Harian DPD Golkar Bapak Wihaji. Selanjutnya Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak Bapak HS Fahrudin Bisri Slamet. Serta telah hadir bersama dengan kita Rektor Unika Dr. Ferdinandus Hindiarto. Selamat siang Bapak. Dan juga Ahli Hukum Tata Negara USM Dr. Junaidi. Serta kami ucapkan selamat siang kepada Wali Kota Semarang Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Kesbang Pol Kota Semarang Dr. Andes Sabto Adi Sugihartono MM. Terima kasih telah hadir. Selanjutnya dari Tribun kami ucapkan selamat datang kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Selamat datang Bapak. Selanjutnya News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra sekaligus nanti adalah moderator kita di hari ini hadirin. Selanjutnya General Manager Bisnis Tribun Jateng Bapak Heru Budi Kuncara. Kemudian pemimpin redaksi Tribun Jateng yang juga merupakan moderator di hari ini Bapak Erwin Ardian. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir serta Bapak Ibu yang menyimak acara ini dari manapun dari seluruh wilayah Indonesia secara virtual. Halo pemirsa yang ada di Aceh, Manado, Sorong, Merauke, Rote, halo, apa kabar? Mungkin Anda bisa berinteraksi juga, silahkan boleh meninggalkan jejak di kolom komentar, silahkan mungkin nanti ada pesan-pesan boleh langsung disampaikan, diketik melalui kolom komentar. Oke, baik, kami berharap seluruh Anda bisa sehat dan juga panjang umur. Karena apa? Karena tidak lama lagi tahun depan 2024 kita akan rayakan pesta demokrasi di Indonesia. Boleh saya dengar tepuk tangannya? Terima kasih. Hadirin, perlu Anda ketahui bahwa talk show Mata Lokal Memilih series ini adalah seri keempat dari seri-seri sebelumnya yang sudah dilaksanakan 2 kali di Jakarta, kemudian 1 kali di Surabaya sejak bulan Desember tahun 2022. Dan pada hari ini Tribun Jateng mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah untuk acara yang luar biasa ini. Serta ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari HUT Tribun Jateng yang ke-10. Wow, selanjutnya hadirin, talk show Mata Lokal Memilih series juga akan diselenggarakan di Bandung, di Jakarta, di Serang, Medan, Makassar, Denpasar sampai dengan nanti di Desember 2023 mendatang. Dan tentunya hadirin acara pada hari ini terselenggara atas kerjasama Tribun Network yang didukung oleh Batik Danar Hadi seperti yang saya kenakan hari ini, Santika Premier Semarang,
KAF dan Wardah, serta internet by Nexa dan Data Utama. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Kesuksesan acara kita di hari ini, bersama-sama kita akan berdoa, memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini akan dipimpin oleh Bapak Iswidodo selaku News Manager Tribun Jateng. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, Bakal Capres Koalisi Perubahan Bapak Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin Maimun Zubair, dan yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah, Ketua Parpol di tingkat Jawa Tengah, anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari Jawa Tengah, segenap kepala daerah, Ketua DPRD di Jawa Tengah, Polda Jateng, akademisi, perwakilan ormas, mahasiswa, manajemen tribun, dan segenap panitia serta seluruh hadirin yang kami hormati. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan anugerahnya kita semua bisa berkumpul di sini di Hotel Santika Semarang dalam suasana guyub rukun dan sehat sentosa, tak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan kesuksesan acara ini dari awal hingga akhir, yang juga disiarkan langsung oleh Tribun Network di seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah acara yang diselenggarakan oleh Tribun Jateng ini sebagai bagian dari ibadah, sumbangsih untuk Indonesia, membantu menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan transparan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, melalui talkshow nasional Mata Lokal Memilih bertema berebut lumbung suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional menjadi bagian dari rangkaian untuk menghasilkan pemimpin Indonesia yang dicintai dan mencintai rakyat, memajukan bangsa Indonesia yang disegani dunia, serta menyejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Iswidodo telah memimpin doa di hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga acara ini berlangsung dengan lancar serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang hadir, pada umumnya seluruh rakyat Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, perlu Anda ketahui bahwa Tribun Network merupakan jaringan media terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah dan yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Baik, setelah itu tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Jaringan news portal Tribun Network dibaca 23 juta page view per hari, luar biasa sekali, dan menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Boleh kita berikan aplaus? Dan jangan lupa, jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Tidak salah lagi, hari ini juga acara ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia ya di luar sana. Baik, selanjutnya saat ini Tribun Network mengelola 69 media online, portal berita, dan 22 surat kabar harian yang tersebar di 35 provinsi. Kami didukung setidaknya 1.411 wartawan yang bertugas tersebar pada 417 kabupaten kota, atau setidaknya bisa dibilang 82% dari 508 kabupaten kota otonom se-Indonesia. Dan kehadiran Anda hari ini, Bapak Ibu, sangat berharga sekali untuk kami. Maka dari itu kehadiran Anda akan langsung disambut oleh beliau CEO Tribun Network. Kepada Bapak Dahlan Dahi, kami persilahkan. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yasin Maimun, beserta seluruh rombongan yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah berkenan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini lengkap nih. Pak Gub ini kebetulan Pak Gub baru datang, terus langsung kita mulai. Ya. Untuk kita ya menghormat, memberikan ucapan ya yang terhormat ke Pak Jafar Siddiq ya dari Nasdem. Ya, jadi mesti warna-warni nih Pak ya. Ada juga Pak Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra. Ya, selamat siang. Ke penyelenggara ya, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu, Bapak Rektor Unika, selamat siang Pak. Ketua DPW P3 Jateng, tentu kepada Pak Wagub, ya. Kepada yang terhormat anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Pak Yoyo Sukawi, selamat siang Pak. Ya. Pada yang terhormat Bapak anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Pak Abdul Kholik. Assalamualaikum Pak. Kepada yang terhormat Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Bapak Wihaji. Selamat siang. Kemudian, Ketua DPD Gerindra Jateng juga ikut hadir. Selamat siang Pak. Tamu kita yang terhormat Ahli Hukum Tata Negara Dr. Junaidi. Selamat siang. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu secara khusus kepada teman-teman mahasiswa. Izinkan saya melaporkan 2 poin, Pak Gub. Poin pertama tentang Tribun. Tribun Jateng ini sudah 10 tahun. Ini satu dari 40 kantor kita di seluruh Indonesia, Pak Gub. Ya kan? Dan ini menjadi istimewa karena waktu diskusi mengenai acara ini kita mau meletakkan Jawa Tengah sebagai Jawa Tengah atau sebagai Indonesia gitu. Karena Pak Ganjar sekarang Gubernur Jawa Tengah dan calon presiden dari PDI Perjuangan. Tepuk tangan dulu. Jadi ini kayak campur sari nih Pak. Sebagai tuan rumah Tribun Jateng dan sekaligus sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya rasa diskusinya mestinya menarik gitu ya. Cita-cita Tribun adalah menjadikan Indonesia Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah negeri yang beragam karena daerahnya, karena budayanya, karena agamanya. Jadi bukan Indonesia kalau dia seragam. Itulah kenapa Tribun harus hadir di seluruh Indonesia, menempatkan wartawan di 400 kota di Indonesia untuk memastikan bahwa laporan wartawan Tribun mewakili perspektif keberagaman Indonesia. Itulah yang disebut mata lokal menjangkau Indonesia. Saya baca statistik Pak, data-data. Izin Pak Gub, pasti Pak Gub lebih paham nih. Tahun 2019, pemilu presiden. Jawa Tengah pemilihnya 27,8 juta. Nomor 3 di Indonesia, nomor satunya Jawa Barat 33 juta, Jawa Timur 30,9 juta. Atau Jawa Tengah kontribusi 13,9% dari total pemilih. Apa artinya? 100% menang di Jawa Tengah belum tentu bisa jadi presiden. Itu penting, karena kita memilih Presiden Republik Indonesia. Itu dulu poin yang pertama, ini sejalan dengan bagaimana menjadi Indonesia tadi. Yang kedua, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Maruf, Pak Prabowo dengan Pak Sandi. Menang dengan 85 juta, 85,6 juta suara atau 55%. Selisihnya adalah 16,9 juta. Dari mana selisih itu? Jawa Timur, Pak Jokowi selisihnya 7,8. Ya, jadi Pak Jokowi 8,4 juta. Pak Jokowi 16,2 juta, Pak Prabowo 8,4 atau 7,8. Jawa Tengah. Nah, disinilah Pak Jokowi menang 16,8 juta, Pak Prabowo 4,9 juta. Artinya selisihnya adalah 11,9 juta. Dari Jawa Timur dan Jawa Tengah,
Selisih suara adalah 19,7 juta. Tadi selisih nasionalnya adalah 16,9, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah selisih suaranya adalah 19,7 juta. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur kontribusinya sangat besar untuk pemenang. Itulah kenapa kita gelar Tribun Series di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebentar kita akan geser ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, Pak Prabowo menang dengan 10,7 versus 16 juta. 16 juta Pak Prabowo. Pak Jokowinya 10 juta. Selisihnya 5,3 juta. Jadi kalau 19,7 dikurangi 5,3 itu sudah kurang lebih 16. Jadi 3 provinsi yang menjadi krusial. Izin saya tambahkan matematikanya lagi untuk menjelaskan tadi. Menjadikan Indonesia Indonesia. Pak Jokowi menang dengan suara mutlak lebih dari 1 juta. Itu ada di mana? Di Bali. Selisihnya 2,1 juta. Di NTT selisihnya 2 juta. Kemudian di Bali kita ada koran, di NTT juga kita ada koran, dan kita memang merasakan dinamikanya berbeda sekali. Di Banten Pak Jokowi menang dengan 1,5 juta, dan di Papua menang dengan 2,7 juta. Tolong lihat Bali, NTT, Banten, Papua. Pak Prabowo menang lebih dari 1 juta di mana? Jawa Barat tadi, ya. Plus Sumatera Barat. Pak Prabowo menang dengan 2 juta lebih. Nusa Tenggara Barat menang dengan 1 juta lebih, dan Aceh 2 juta. Jadi saya rasa ini, kalau izin Pak Gub, kalau saya laporkan dalam konteks Tribun, 32 tahun Tribun itu adalah 32 tahun mengelola dinamika politik lokal. Karena ini tidak gampang. Ya, di Bali kita jadi Bali, di Nusa Tenggara Timur kita jadi Nusa Tenggara Timur, di Jawa Tengah kita Jawa Tengah. Dan izin ya menyampaikan syukur alhamdulillah Tribun hari ini bukan cuma survive, tapi makin kuat dalam dinamika sosial politik dengan keberagaman. Semoga ini mengantar kita untuk mensyukuri nikmat ulang tahun Tribun Jateng yang ke-10 dan mengantar kita untuk berdiskusi dengan calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi telah menyampaikan kata sambutan yang sangat luar biasa di hari ini. Baik, hari ini yang berbahagia telah hadir bersama dengan kita Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Saat ini bersama-sama beliau akan berkenan menyambut kita semua dan memberikan speech di hari ini. Kami persilahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP. Kami persilahkan. Biar tidak seling surup. Mas Dahlan tahu seling surup enggak? Seling surup ya apa ya? Biar tidak salah-salah gitulah Mas kira-kira. Saya Gubernur Jawa Tengah itu. Biar tidak confuse nanti kalau pakai predikat yang lain nggak fair. Kecuali ada 3 orang di situ boleh. Tapi kalau enggak saya gubernur saja. Sehingga nanti pembahasnya dari teman-teman partai dan teman-teman mahasiswa biar seru. Dan setelah saya buka, saya langsung mau pulang. Jadi nanti kalau ngerasani saya bebas. Itulah demokrasi kita. Sejauh mana nanti ya kecerdasan masing-masing akan diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang karena banyak mahasiswa. Saya kira ini generasinya milenial atau Z ini? Z ya ini. Mereka generasi Z. Pak Rektor menarik ini karena saya tanya generasi Z itu nggak mau dikelompokkan dia sebagai generasi Z.
Sehingga kita sendiri biasanya politisi salah memprediksi, ya keliru. Pak Prabowo itu lebih diminati generasi Z loh Mas Wahid. Iya, ini surveinya Kompas, saudaranya Tribun, tenang aja. Jadi teman-teman saya kemudian ngulik gitu, kenapa generasi Z itu menjadi punya karakter sendiri. Ini menjadi tantangan para politisi ketika melakukan marketing politik. Ini yang terjadi. Setelah saya tanya, mereka itu punya kelompok. Kami bukan generasi Z. Kami ini geng e-sport. Cilaka udah. Ada sampean ora iso apa dombe aku. Ada juga yang mengatakan kami ini gamers. Asik ya? Kami ini orang yang suka membuat program. Kami geng coding. Kami ini anak-anak kuliner. Kami ini petualang. Itu generasi. Menarik sekali. Tadi saya dari Jogja, cerita literasi digital. Di sana diungkapkan bagaimana perubahan yang begitu cepat sampai dengan hari ini karena teknologi. Artificial intelligence kemudian bisa memprediksi apapun. Kalau berangkat dari pemilu negara-negara modern di Eropa kayak atau mungkin sering diberikan acuan di Amerika begitu ya. Biasanya pilihannya hanya dua saja. Yang Demokrat itu fix, yang Republik itu fix. Kalau dia akan bergeser, orang nyebrang-nyebrang itu dikit. Selebihnya adalah swing atau selain swing voter adalah pemilih pemula. Ini. Yang direbut hanya itu, yang lain fix. Maka dengan pola electoral college itu biasanya mereka akan mencari perkembangan di masing-masing provinsi seperti apa. Wah, kalau Indonesia enggak padahal. Wah, luar biasa. Wangel. Ya, nanti coba kalau dari kampus kira-kira memprediksi seperti apa. Dan tentu saja hadir di sini nih para anggota DPR RI komplit, dari perwakilan partai-partai komplit. Ada DPD RI juga, siap-siap Pak Wagub juga mau DPD ya. Nanti baik-baik saja gitu. Dari kepolisian, pengusaha, wah ini komplit semuanya ya. Terima kasih. Dari penyelenggara pemilu ya Pak Paulus, terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya pesta demokrasi itu ya kita bikin happy lah. Gembira, asik, berdebat nggak baper, kan asik ya. Contoh sudah dilakukan. Kalau kita lihat pemilu dua periode terakhir, dinamika pemilu DPD nggak terlalu rame ya. DPD nggak terlalu rame kan, kalem, asik gitu. Kalau partai politik rame banget, rame banget. Bahkan di dalam partai politik itu sekarang dengan pola pemilihan seperti ini, direct vote gitu ya, maka kontestasinya tambah serem. Di antara partai calonnya banyak, dan dia harus melawan partai yang lain. Hari ini partai baru bertambah, ya Mas ya. Jawa Tengah berapa Mas akhirnya? Partai baru? Total 18. Mahasiswa udah pernah nyoblos? Pernah? Belum? Sama sekali? Nah ini kasih literasi, berapa partai yang ada di tempat kita. Itu masih partai loh Bapak Ibu, belum pilih calon. Jadi nanti itu baliho itu penuh di desa-desa. Nanti gaya yang paling bagus, paling banyak itu gini nanti. Kalau enggak gini. Telan nanti, bener enggak bener? Nanti balionya. Maka apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa? Kalian harus cerdas. Bisnislah MMT. Ini anjuran saya yang pertama. Jadi dengan bisnis MMT Anda akan tahu membaca perilaku, terus kemudian melihat fotografi, desain. Karena banyak yang tidak kreatif. Nah, coba mahasiswa melihat dengan perasaan generasi Z. Kalau Anda mau pakai desain kayak gini, wah ini kesukaan era saya loh ini. Wah, itu hati-hati. Itu bisa mensuggest, nah nanti casnya yang agak mahal. Ini biar anak-anak kawan-kawan mahasiswa nanti bisa terlibat melihat. Nah,
pemilihan yang dari partai yang rame bukan tidak mungkin, apalagi DPR RI-nya bareng Pilpres ya. Itu nanti di kampung agak rumit itu. Split tiket akan terjadi. Split tiket itu pilihannya belum tentu sama di jalurnya. Ya. Nanti baju kuning, baju biru, merah, hijau itu bisa cross gitu. Itulah fakta hari ini. Apa yang terjadi kemudian? Ya mari kita nikmati pilihan keputusan politik yang sudah kita buat itu. Ono sing bingung gitu kan. Belum lagi nanti MK ini kira-kira putusannya apa gitu ya. Apakah akan tertutup atau terbuka? Itu ruwet. Itu udah siap-siap itu partai-partai. Niki Pak, kalau jadinya terbuka pun seneng kita Pak. Tapi kalau nanti tertutup, ruwet kita Pak. Loh kok ruwet apa? Belanjanya wis oke. Itu nanti, Mas Dahlan yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu teman-teman, dari pesta demokrasi yang mau kita lalui, yuk kita belajar sedikit dari 2 pemilu terakhir. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul. Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan. Berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan. Dan para kandidat ya harus siap-siap, ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu. Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini. Jangan, statementnya galak tak WA orang balas gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu melepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu. Kalau kontestasi sama senior saya, siap dan kita kontestasi ya. Nanti yang siapa menang kita kalah, setelah itu salaman balik lagi. Bapak Ibu ini sudah tradisi. Udah bertahun-tahun, tiap 5 tahun kita. Dan yang menang ada pengalaman yang Pilpres terakhir. Tidak menduga, saya apresiasi pada tokoh-tokoh ini. Ketika Pak Prabowo, Yai Ma'ruf, akhirnya mengajak Pak Prabowo, Mas Sandi, dua-duanya berkenan menjadi satu tim. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya harapannya dulu followernya ikut, enggak ternyata. Ya nasib lagi lah gitu kira-kira. Tapi sekali lagi Bapak Ibu itu biasa. Itu biasa. Dan tentu TikTokan yang mutakhir hari ini ya terjadi. Kalau besok di media A menyanjung-nyanjung, pada media itu besok memukul-mukul, itu biasa. Media kemudian menjadi begitu penting. Media kemudian ditunggu betul apakah dia cukup netral, bisa berada di tengah. Agak nggak terlalu yakin sih, karena iman dan godaannya kuat ya. Maka betul, marketing politiknya akan dilakukan, maka belanja media silakan dicek. Bikin Tribun ngecek lah, iklannya sekarang berapa banyak dan sebagainya. Media ya iklannya banyak. Terus kemudian angkot, saya kemarin naik angkot. Saya naik angkot Mas Wahid, gambarnya belakang itu Pak Prabowo sama Gerindra. Lah yang menarik gini, ada orang yang, loh Pak Ganjar itu kok gambarnya Pak Prabowo gitu. Loh justru itu saya naik. Gitu, justru itu saya naik. Saya malah foto dulu. Minta dulu gambarnya bukan Mas Wahid. Itu loh Bapak Ibu. Itu biasa saja. Kalau tokoh-tokohnya ini dari partai, pimpinan, kandidat, itu bisa senyum, sering berkumpul baik-baik, ya kita tahulah mana yang offside itu kira-kira mudah dijaga, maka kemudian kita
akan bisa memberikan edukasi kepada publik. Ya, ada loh yang lebih cerdas yang bisa kita tampilkan. Nah, coba, kalau kemarin terjadi, followernya Pak Prabowo, Mas Sandi udah keras. Pak Jokowi, Pak Yai Maruf Amin, wah keras, sama militan. Begitu militan, bahkan ada di keluarga, itu beda pilihan. Sampai diwangi pisah. Sudah terlanjur pisah, dhuwure gandengan. Tombok wis ini. Bapak Ibu, ini pelajaran saja. Kalau 5 tahun berikutnya, dalam arti tahun 2024 kemarin terjadi pergeseran-pergeseran, sudah terlanjur pukul-pukulan keras, jejak digitalnya ada. Besok kemudian 5 tahun lagi bergabung lagi. Itulah perilaku politik yang akan muncul. Sudah terlanjur mukuli, besok gandeng. Sudah terlanjur memuji, besok pisah. Mau apa coba? Hari ini seluruh politisi kemudian ditantang untuk menampilkan performanya yang bisa menjaga moral dan fatsun dalam berpolitik. Ya, banyak yang backfire. Lalu temanya menarik. Nah, ini DPT-nya kira-kira 28,5 juta. Ya, let's say 28 lah kalau nanti verifikasi ya. Di CS ya sekarang, apa? DPS. Nah, sekarang nanti mau jadi DPT. Kita besar lagi TPS-nya kira-kira 117.298. Betul ya? 198. 117.198 TPS. Dan ini kira-kira kalau 2019 kemarin itu DPT-nya berapa Mas? 27-an ya? 27,9. Ya, 27. Maka betul Mas Dahlan ini bahwa seksi memang. Setelah Jabar, Jatim itu ya Jateng. Memang karakter politiknya menarik. Jatim itu apa ya, merah hijaunya kelihatan. Jateng merahnya dominan. Ya. Kalau Jabar itu agak putih. Itu posisinya. Kekuatan-kekuatan kelompoknya kelihatan dan semua partai punya data itu, nggak ada yang nggak punya. Tapi Jawa Tengah ada 8 daerah ini yang seksi penduduknya. Brebes itu gede banget, 2 juta lebih. Ini menjadi tempat rebutan ini. Pas Pilgub saya kalah di sini kemarin. Pilgub saya yang kedua kalah. Asem tenan kok. Padahal periode pertama menang loh Mas. Tak golek ya apa tak aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa, akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya, dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP telah menyampaikan kata sambutan di hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Cukup di tempat duduk saja Bapak berkenan bangkit berdiri bersama rekan satu meja. Dan kami persilakan rekan media boleh diambil fotonya dari atas panggung. Silakan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu yang berada di meja kanan dan kiri boleh bergabung. Baik, sedang berlangsung sesi foto bersama dengan Gubernur Jawa Tengah beserta tamu undangan yang spesial sekali hari ini. Dan setelah ini beliau Gubernur Jawa Tengah akan melanjutkan acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah berkenan untuk hadir di hari ini serta menyampaikan kata sambutannya yang begitu luar biasa. Aku senjata pun di senjata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP beserta Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Baik, hadirin yang berbahagia, kita melanjutkan kembali acara yang luar biasa di hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, berbincang selaras dengan tadi yang sudah disampaikan oleh CEO Tribun Network, bahwasanya sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, membawa semangat baru dan demokratisasi di seluruh daerah, serta memberi panggung lokal ke pentas nasional. Untuk itulah Tribun Network menyelenggarakan talk show Mata Lokal Memilih series bertema berebut lumbung suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional hari ini. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangannya? Masih semangat ya? Sesaat lagi kita akan ikuti acara inti di hari ini. Baik, tanpa berlama-lama sepertinya saya ingin melihat terlebih dahulu. Wah, sudah siap semuanya. Kita akan memulai talk show di hari ini. Untuk itu mari kita sambut para moderator talk show Mata Lokal Memilih series bertema berebut lumbung suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional. Indonesia 77 tahun sudah negara kita memproklamasikan kemerdekaan. Bendera merah putih telah berkibar. Rakyat Indonesia aman dari penjajahan. Tidak ada lagi peperangan. Indonesia membangun infrastruktur perekonomian dan pendidikan. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan zaman di dalam berbagai bidang, berbagai tantangan pun datang silih berganti. Perang
isu hoax. Musuh yang kita hadapi tidak lagi bersenjatakan senapan, namun perang informasi menjadi senjata musuh. Mecah belah persatuan. Bangsa ini membutuhkan bahwa Tribun Network hadir untuk memberi pencerahan dan informasi akurat, terpercaya dengan menciptakan suasana yang kondusif, tenang, Tribun Jateng yang berdiri sejak 29 April 2013 ini telah menjadi media terbesar di Jawa Tengah dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ajang demokrasi terbesar pemilu 2024 akan segera bergulir. Hasil pemilu 2019 menunjukkan PDIP berhasil meraih sekira 19% suara rakyat, Gerindra 12% dan Golkar 12%. Masuk urutan ketiga dengan pemilih terbanyak, Jawa Tengah berpotensi menjadi pembeda dalam ajang 5 tahunan ini. Data menyebutkan suara di Jawa Tengah didominasi usia 31 hingga 40 tahun sebesar 25%, disusul usia 21 hingga 30 tahun 23% dan usia 41 hingga 50 tahun 22%. Memiliki 27 juta lebih pemilih menjadikan Jawa Tengah tempat berebut lumbung suara. Total ada 77 kursi DPR RI dengan 10 dapil dan 4 DPD yang akan diperebutkan. Pun tokoh politik yang akan bersaing memperebutkan kursi RI 1 kini turut menyusun strategi meraih 57% suara publik Jawa Tengah. Lantas, bagaimana strategi mereka dalam merebut lumbung suara di Jawa Tengah? Talk show ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. riang gembira, tak musim lagi hoax dan fitnah. Tepuk tangan dong. Rame-rame naik ke Gunung Semeru. Cakep, dijawab cakep ya Pak. Biar saya bangga pernah jadi cakep gitu Pak. Mendaki gunung tinggi sambil jalan kaki. Pemilu 2024 bakal seru. Adu strategi bukan caci maki. Tepuk tangan. Baik Bapak sekalian, saya akan memandu talkshow kali ini dan untuk kesempatan pertama saya ingin menyapa Pak Paulus Widianto dulu sebagai penyelenggara pemilu. Pak, kita sudah menjalankan pemilu itu berkali-kali, tapi masih ada banyak orang yang nggak percaya sama penyelenggara pemilu, termasuk Bapak tentu saja. Nah, karena ada kalimat begini, kalau KPU-nya objektif, si A bakal menang. Kalau nggak objektif, yang B yang menang. Emang Bapak bisa dibeli KPU ini Pak? Silakan Pak. Ya, kalau mau dibeli timbang per gram ya Mas ya. Iya Pak. Ya, bagaimana?
Jadi memang isu itu ada selalu digulirkan setiap hasil pemilu. Ya. Baik pilkada, bahkan pilkades. Ya bukan pemilu pun itu pilkades juga akan seperti itu. Saya melihat bahwa ada ketidakpahaman terkait mekanisme bagaimana pemilu di Indonesia berjalan. Ya. Kita adalah pemilu yang sistem manual. Manual ya? Ya manual. Jadi kita beda kalau misalnya di Amerika itu kan pakai e-voting, lalu Ya. penghitungan juga pakai penghitungan sistem ya. Ya. Kalau kita manual, coblosan manual. Ya. Setelah itu dihitung satu persatu manual, dibuka surat suaranya, dilihat coblosannya dan ditulis di plano pakai turus. Nah setelah itu disalin dalam berita acara juga manual, tulis tangan. Setelah itu disalin sebanyak jumlah saksi, pengawas, ditandatangani oleh mereka semua. Nah, nanti hasilnya direkap di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat kecamatan, sampai kabupaten, sampai nasional, itu juga manual. Maka kalau saya mengatakan, itu bisa diubah, bisa satu hal yang menurut saya, bisa melibatkan tuyul barangkali itu. Jadi mengubah jumlah suara, ngotak-atik suara, ya. Naif gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Saya melihat tidak ada celahnya, karena apa? Semua saksi pegang C1. Ketika pleno di tingkat kecamatan, semua saksi membawa salinan C1 yang mereka pegang. Dan itu sudah ditandai oleh semua saksi yang lain. Jadi kalau saya mau ngubah suaranya Bapak ke saya, misalkan caleg gitu, padahal 14.000 jadi 1.400, saya yang ganti 14.000 nggak bisa? Nggak bisa, kecuali melibatkan tuyul yang mengubah berita acara yang dipegang saksi yang lain. Jadi itu ya Pak. Ya. Jadi jaminan Pak Paulus Widianto mengatakan bahwa pemilu di Jawa Tengah ini terutama Pak ya, 28,5 juta, tidak mungkin utak-utik suara tanpa bantuan tuyul, kira-kira gitu. Iya, saya jamin itu. Baik, Pak. Satu lagi Pak, ini penting buat kita semua terkait dengan KPU Pak ya. Tentu tadi Pak Ganjar sudah menyebutkan ada 8 wilayah di Jawa Tengah ini yang suaranya luar biasa, 28,5 juta suara. Bisa nggak sih orang itu titip ke KPU, Pak jagain suara saya dong, jagain capres saya dong, supaya nggak dicuri sama tuyul tadi. Perlu nggak Pak? Tanpa diminta, KPU akan menjaga suara itu. Jadi tanpa diminta kita akan mengawal suara itu, supaya tidak berubah. Itu jaminan. Ya, jadi kalau Pak Ganjar dapat X, ya X. Itu Pak Prabowo dapat Y, ya Y. Ya, Pak Anies dapat Z, ya Z. Ya. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Saya yang menjamin. Yakin ya Pak ya? Yakin. Oke. Baik, saya akan bergeser nih kepada Bawaslu yang hadir adalah Bawaslu Kota Semarang. Pak jauh amat Pak duduknya Pak. Ya kan? Pak Arif ya? Pak Arif Rahman dibantu mic-nya ke Pak Arif Rahman bisa nggak? Pak Arif. Harusnya kan Pak Amin yang datang, tapi Pak Arif yang datang di Bawaslu. Pak, banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa Bawaslu ini hanya organisasi pemanis demokrasi, ya kan? Kayak macan ompong, ada giginya tapi nggak bisa gigit karena kewenangannya terbatas. Benar nggak Pak? Benar nggak? Jujur loh Pak, jujur. Jawabannya benar nih ya. Jujur nih ya. Jujur. Salah Bapak. Oh salah ya? Iya salah. Jadi yang benar gimana Pak? Kami ini kan begini ya, penyelenggara pemilu itu kan satu kesatuan yang diatur di dalam Undang-Undang 7 tentang pemilu. Jadi satu kesatuan itu ada Bawaslu, ada KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu kalau di tingkat pusat. Nah kalau untuk di level daerah ada kami, Bawaslu, ada KPU. Artinya kalau dikatakan Bawaslu ini sebagai pemanis, ya kami katakan tidak benar itu ya. Karena memang ini menjadi satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi bukan organisasi kaleng-kaleng yang kalau dilapori nanti masih harus ke Gakumdu, belum tentu jadi kasusnya ke pengadilan begitu kah? Nah itu kan bagian dari mekanisme nggih Pak. Jadi bagian dari mekanisme kalau ada satu pelanggaran, kemudian pelanggaran itu mengarah ke suatu pidana, maka sesuai dengan undang-undang tersebut harus melibatkan pihak-pihak terkait. Salah satunya ada di Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang nanti akan dilalui dalam proses penanganan pelanggaran. Oke, Pak, sama pertanyaan saya dengan Pak Paulus tadi. Mungkin nggak seseorang itu utak-utik
suara orang lain dari partai lain atau partainya sendiri, bisa nggak? Saya pastikan tidak mungkin ya Pak ya. Tidak mungkin, jadi Kenapa? senada dengan Pak Paulus tadi. Senada. 11-12 lah. Karena ya. satu kesatuan penyelenggara pemilu. Ya. Ya. Kenapa nggak mungkin ya? Pak? Jawabannya sama nggak sama Pak Paulus tadi? Kurang lebihnya sama, Ya. karena secara teknis KPU kan melakukan proses secara berjenjang ya. Ya. Dan kami penyelenggara pemilu khususnya pengawas itu kan melakukan proses pengawasan secara berjenjang pula. Artinya kami memastikan bahwa perolehan suara dari tingkat TPS sampai dengan proses rekap ya, itu sesuai dengan perolehan yang sudah dihasilkan di tingkat pengawas TPS, di tingkat TPS. Bahkan ada proses koreksi, bahkan ada upaya-upaya apabila kemudian ada selisih suara dan sebagainya, ada mekanisme yang bisa dilakukan. Ya. Artinya kami Bawaslu Kota Semarang mewakili dalam hal ini Bawaslu Provinsi sekali lagi menegaskan bahwa proses-proses yang terjadi di tingkat TPS sampai dengan rekap di tingkat provinsi itu berjalan fair, sesuai dengan ya. Bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Dan bisa yakin ya Pak ya. Yakin. Ya, baik, terima kasih Pak Arief. Dan saya ingin bergeser ke Pak Wagub nih, Pak Tadyasin nih Pak. Pak, Bapak percaya nggak Pak, pemilu ini bisa berjalan baik, objektif, ya, nggak ada curang-mencurang itu, seperti yang dikatakan Pak Paulus sama Pak Arief tadi. Silakan Pak. Ya, yang pertama tentu kita tadi yang disampaikan Mas Ganjar ya, bahwa pemilu itu sudah dimulai dari sejak tahun ke tahun, Ya. periodik sudah dilakukan, pembaruan sistem juga dilakukan, termasuk saat ini seleksi pendaftaran baik itu caleg, DPRD maupun DPD, itu semua ada tahapannya. Sehingga untuk utak-atik, apalagi tadi ada sistem manual juga ada, penguatan lewat sistem sudah ada, sehingga saya rasa kita harus patuh terhadap apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan kita yakin bahwa itu semua akan dilakukan secara jujur, secara adil dan terbuka. Termasuk kemarin yang saya rasakan sendiri ketika tahapan pencalonan DPD, saya mulai dari awal, saya tahapannya mulai muncul dan benar-benar dilakukan. Banyak orang mengatakan, masa Pak Wagub kok hilang suaranya dari 5.000 menjadi 4.000 saja. Ya saya katakan, ya itulah sistem. Dan kita perbarui, ya kita perbarui. Termasuk ketika pengisian di sistem KPU yang saat ini ada silon, semua kalau tidak ada dicentang, ya nggak akan bisa diupload. Jadi Pak Tadyasin tetap optimis bahwa pemilu kita tahun 2024 nanti oke saja ya? Ya. Lalu apa Pak harapannya supaya masyarakat makin yakin bahwa pemilu kita ini baik-baik saja, atau bahkan bagaimana mengawasi supaya baik-baik saja? Yang pertama tentu pendewasaan tadi. Jadi saya sampaikan kita harus percaya bahwa sistem itu diperbarui, sistem itu diperbaiki, akan tetapi memang perbaikan-perbaikan itu harus ada kajian, dan kajiannya nanti ya kita rubah setelah pemilu, jangan sekarang. Ya. Biar tidak ada kendala-kendala untuk menghadapi di tahun 2024 nanti. Ya. Seperti yang kemarin saya alami di undang-undang, ada di PKPU, aturannya dan sebagainya, pakai silon dan sebagainya. Yang ini juga nantinya harus dibahas. Ada, oh seperti ini ya sistemnya, dengan bertentangan enggak ya dengan KPU-nya, dengan undang-undangnya, dengan PKPU-nya. Ini yang harusnya nanti ada perbaikan di kemudian hari. Ya. Ya pada saat ini ya kita harus taati. Ini sudah final dan kita semua sudah antisipasi. Saya yakin juga partai politik semua juga akan ada di setiap TPS, nggak mungkin nggak ada. Mereka juga pengawasannya juga ketat. Saya yakin, percaya sajalah. Ya. Kepada KPU, penyelenggara dan partai politik. Pak, satu lagi ya Pak ya. Pak, mengapa Pak Tadyasin lebih suka jadi calon anggota DPD daripada caleg Pak? Apakah memang modalnya lebih sedikit anggota DPD daripada caleg Pak? Kan sepi Pak, nggak ada persaingan, gimana itu Pak? Kalau kita bicara caleg dengan DPD tentu lebih besar DPD. Oh gitu. Kalau DPD se-Jawa Tengah itu pasti akan besar. Kalau caleg DPR hanya 4 kabupaten sampai 5 kabupaten. Jadi sebenarnya lebih berat. Lebih berat. Ya. Dan tentu dengan pengalaman saya, kenapa saya DPD, saya pernah memimpin di Jawa Tengah mendampingi Mas Ganjar. Ya. Tentu juga akan mengawal program-program yang telah kita susun, karena dari fungsi DPD sendiri itu adalah
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan DPD sendiri baru dibikin tahun 2001, artinya perlu penguatan di sana. Sampai saat ini sih banyak orang mengatakan, Mas, di DPD itu kan nggak ada pembahasan anggaran. Iya, betul. Gitu kan? Sepi, Pak. Sepi. Saya sampaikan, sebenarnya harusnya ada di sana. Kenapa? Karena antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ada pendapatan. Dan pendapatan ini DPD salah satunya fungsinya untuk mensinkronkan itu. Juga untuk mengawal apa sih kebutuhannya di daerahnya tersebut, ketimpangannya bagaimana pembangunan di Jawa Tengah atau di provinsi yang lain. Ini juga perlu kita sampaikan ke pemerintah pusat, sehingga pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu menjadi sinkron, menjadi baik. Karena di DPD ini mewakili 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah untuk berbicara atau berdiskusi dengan pemerintah pusat. Iya, terima kasih Pak Wagub. Saya mau geser ke Pak pengamat psikologi sosial, Pak Ferdinandus Hindiarto. Pak, sekarang ini bahkan Pak Ganjar tadi di pidatonya juga bilang politik identitas, tapi kita nggak sepakat politik identitas itu apa dan apa risikonya, karena masing-masing orang punya rumusan sendiri-sendiri. Ada yang bilang politik identitas nggak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi ada yang tadi Pak Ganjar, janganlah kita mainkan politik identitas. Pak Ferdin, sebagai seorang psikologi sosial, coba dijelaskan dulu Pak, apa sih sebenarnya politik identitas itu? Iya, dalam psikologi politik sulit menghindari itu. Ya. Maka penjaganya hanya tadi etika dan fastun kita masing-masing gitu ya. Kira-kira begini Mas penjelasannya. Ada teori namanya identitas sosial. Jadi kita masing-masing itu kan punya identitas diri. Betul. Saya Ferdinand bla bla bla. Ya. Tetapi dalam konteks sosial saya juga harus punya identitas sosial. Ya. Nah, saya mencari identitas sosial itu yang sama dengan saya. Contoh misalnya, saya Katolik gitu. Maka saya nyari calon yang Katolik, oh nggak ada. Saya pakai identitas yang lain. Jawa misalnya. Saya cari yang Jawa. Oh gitu. Ternyata nggak ada yang Jawa misalnya. Oh, saya cari yang rambutnya sama. Kira-kira gitulah. Kira-kira begitu. Jadi setiap orang pasti akan mengidentifikasi dirinya kepada identitas sosial. Nah, kalau itu dimanfaatkan memang enak banget. Enak banget ya Pak. Bahkan yang katanya negara lahirnya demokrasi pun 2016 terjadi kan politik identitas dalam pemilihan antara Donald Trump melawan Hillary Clinton. Loh, itu di semua prediksi survei Clinton yang menang Hillary. Iya. Tapi semua terbalik dengan memanfaatkan politik identitas itu ya. Politik identitas kulit putih yang 2 periode Obama kan seolah-olah dibangun opini terpinggirkan, kemudian menggunakan Kristen fundamental. Sudah jadi selesai. Itu. Jadi kalau saya mengatakan tidak bisa dihindari karena naluri manusia pasti akan mengidentifikasi dirinya ke kelompok sosial. Kita kan paling nyaman ketemu dengan yang identitasnya sama kan gitu. Bisa identitas kedarahan gitu. Ya kedarahan, ya tentu agama, ya macam-macam termasuk status sosial. Ya. Artinya Pak Ganjar sebagai orang Jawa dan Gubernur Jawa Tengah rambutnya putih belum tentu Bapak pilih juga kan? Iya, belum tentu kan? Iya. Oke. Nah, teori yang kedua Mas, itu kognitif sosial. Nah, ini harusnya yang kita kedepankan. Itu ya. Artinya seseorang memutuskan memilih si A, si B, si C bukan karena identitas tadi, tetapi hasil pengolahan informasi yang dia peroleh. Tentang apa? Tentang programnya misalnya. Lalu itu media berperan. Tetapi kita sekarang kan berhadapan misalnya dengan hoax gitu ya. Maka peran media Mas Dahlan harus kenceng gitu. Dan mohon maaf kalau belajar dari Amerika 2016, Trump menang karena juga penguasa media gitu. Oh gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kognitif sosial itu orang memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang dia peroleh, lalu dia olah, lalu dia memutuskan. Jadi ini harusnya kita naik kelas gitu ya Gus ya. Dari yang identitas ke kognitif sosial. Kira-kira itu dalam perspektif psikologi politik. Saya mau bergeser nih ke Pak Wahid ini. Mewakili Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo lagi naik daun Pak Wahid. Berdasarkan survei terakhir dari Litbang Kompas, ini ngalahin Pak Gubernur Jawa Tengah ini. Pak Wahid, yakin nggak bahwa Pak Prabowo ini nanti akan membawa efek ekor jas di Jawa Tengah Pak? Kalau saya katakan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah mengatakan yakin. Yakin ya Pak? Yakin.
kira-kira bisa menyaingi PDI Perjuangan nggak kira-kira? Kalau lihat survei sekarang ini, elektabilitas Partai Gerindra sudah di 18, sekian ya, PDIP Jadi, 22. tinggal mepet sedikit sama kan masih PDI ada 6 bulan Mas, ya. masih ada 6 bulan. Kalau kami bersama jajaran turun ke bawah, membuat simpatik pada masyarakat, Pak Prabowo juga demikian, saya yakin akan bisa. Ya, Pak, kalau di Jawa Tengah ini Pak, dengan elektoralnya 28,5 juta, nomor 3 di Indonesia. Kalau boleh saya tahu targetnya berapa? Mau berapa persen ini dari 28,5 juta ini Pak? Loh, kalau saya target kami adalah, tidak ada kata lain adalah menang Mas. Oh, pokoknya menang ya Pak? Iya. Ya, ya. Jadi target kami demikian. Ya. Itulah yang kesempatan ini adalah kesempatan Pak Prabowo adalah ada kotil efek kepada partai, sehingga kami berharap dengan ke depan ini Partai Gerindra akan menjadi partai pemenang di Jawa Tengah. Pak, satu lagi Pak, coba Bapak bandingkan posisi Bapak di tahun 2014-2019 dan sekarang 2019 ke 2024 ketika Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintah. Apa bedanya dengan posisi Gerindra di Jawa Tengah? Lebih enteng atau? Lah, kebetulan saya di 2014 dan 2019 ya menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo ya. Dengan Pak Prabowo Hatta, Pak Prabowo Sandi, kami menjadi ketua pemenangan dan sekarang berjalan akan menuju Capres 2024 pada tanggal 14 Februari. Sekarang ini sudah terasa Mas. Kalau dulu, wah rasanya memang berat sekali. Sekarang agak enteng gitu? Sekarang ya entengnya karena banyak relawan yang ikut bergabung. Nah, jadi akan energi kami sedikit terbantukan dah. Meskipun kami dengan struktural partai mengatakan ini belum pemenangan. Kalau yang dikatakan menang setelah pemilu, artinya kita belum menang. Sekarang struktural harus kerja keras, relawan harus kerja keras. Ya, itu ya kuncinya ya. Iya. Terima kasih Pak Wahid. Dan saya mau bergeser ke Mas Ja'far Siddiq. Mas Ja'far, ini kan Mas Ja'far ini kita anggap merepresentasikan Pak Anies lah. Ya. Mas Ja'far tentu sudah keliling Jawa Tengah sebagai penyumbang elektoral 3 besar. Mas, jelaskan Mas, barangkali dari pengalaman Mas keliling ke Jawa Tengah ini, karakteristik pemilih Jawa Tengah itu menurut Mas Ja'far gimana? Yang pertama Mas, sejak tahun 2020, DPP Partai Nasdem itu melakukan konsolidasi, udah 4 kali putaran kita di Jawa Tengah. Oh gitu ya? Udah 4 kali putaran dalam hal yang pertama kita menyadari bahwa Jawa Tengah ini bukan tempat Partai Nasdem tumbuh subur, walaupun ada tren naik. Jadi pasarnya berat ya? Berat. Awalnya. Kenapa? Karena di pemilu 2014 kita dapat 4 kursi DPR RI. 2019 kita dapat 5 dari 10 dapil. Kan kita ingin naik trennya. Tapi naik jangan 1 kursi umpamanya kan, tapi bisa yang lain. Lalu bagaimana kita memandang Jawa Tengah? Sebagai representasi dari nomor 3 pemilik DPT terbesar, tentu Jawa Tengah adalah daerah pemilihan yang harus kita perjuangkan sekuat tenaga. Dengan optimal segala, gitu ya Mas ya? Ya, dengan sekuat tenaga, dengan secerdas-cerdas berpikir. Dengan sepenuh hati gitu. Kenapa? Karena kita melihat Jawa Tengah ini yang pertama masyarakatnya sesungguhnya sangat ramah. Ramah, menerima segala sesuatu yang baik, harapan-harapan baik. Karena politik itu tugasnya kan mengurus hal-hal baik untuk publik. Maka kemudian menurut saya Jawa Tengah keseluruhan terutama media massa perlu melakukan yang pertama membuat partai politik ini selalu hadir di ruang publik karena media massa adalah ruang publik. Hadir di ruang publik untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan diperjuangkan oleh partai politik. Apa saja itu sehingga kemudian masyarakat Jawa Tengah generasi-generasi barunya bisa melihat oh partai ini cocok dengan zaman ini. Oh partai ini isunya cocok dengan apa yang sedang terjadi di Jawa Tengah. Apa persoalan Jawa Tengah?
kalau kita ngelihat data BPS Jawa Tengah mungkin nggak enak nih ada Pak Wagub. Apa mesti ngomong daerah termiskin gitu kan? Salah satu daerah yang, tapi dalam proses itu ada juga keberhasilannya, umpamanya banyak investasi masuk ke sini. Ya. Bagaimana mengupgrade itu, investasi masuk, kemudian tidak juga menjadi pasar untuk daerah-daerah luar terbesarnya, umpamanya masyarakat Jawa Barat yang bekerja di sini tidak kita larang atau datang umpamanya dari mana dan lain-lain. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya tidak tertampung. Nah, ini proses politik dan pembangunan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, seluruh partai, tidak hanya tentu saja yang sedang memerintah, tapi juga seluruh partai, karena seluruh partai ini menjadi pilar penting untuk proses ini. Kalau partai-partai yang lain tidak ikutan, cuman partai yang memerintah, itu nanti Jawa Tengahnya dalam satu perspektif pembangunan saja, siapa partai yang memerintah. Gitu. Sementara Mas Anies, kita optimis ya, kenapa? Proses Mas Anies dalam pencapresan ini, apa yang ditawarkan, apa yang dilihat, dan mungkin ratusan ribu juga penduduk Jawa Tengah setiap tahun habis Lebaran datang ke Jakarta, menikmati proses mencari penghidupan di Jakarta, kemudian juga mudik, bolak-balik segala macam. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Mas Anies di Jakarta. Mereka menikmati proses itu, bagaimana Jakarta menjadi kota yang ramah. Kalau Mas pernah tinggal di Jakarta puluhan tahun yang lalu, saya puluhan tahun Mas. Ya, puluhan tahun yang lalu, bukan puluhan tahun yang lalu. Orang datang ke Jakarta itu habis Lebaran kena razia justisi itu. Ya, betul. Benar kan? Ya. Di masa Mas Anies itu nggak ada. Gitu. Tapi saya nggak pernah kena razia karena punya pekerjaan dan wartawan. Kalau tidak punya pekerjaan waktu itu cenderung kena operasi justisi. Ya. Mungkin kita ketawa di sini di ruangan ini, tapi orang-orang dari desa itu mengalami. Itu bukan sesuatu yang lucu gitu loh. Orang masuk kota terus dirazia, sementara dia warga negara. Itu bukan sesuatu yang lucu. Itu kemudian berubah. Jakarta menjadi ramah terhadap warga Indonesia. Kenapa? Jakarta itu kota orang Indonesia, bukan kota orang Jakarta saja gitu. Nah, kemudian itulah yang nanti kita berharap masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jakarta membawa kabar baik ke Jawa Tengah. Maksudnya tentu begitu saja ya? dong, ya. Apa yang dikerjakan oleh Mas Anies, gitu kira-kira Mas. Baik, ini sebelum saya serahkan ke sesi 2, ada nggak mahasiswa mau nanya? Tuh Mas, nanti ya ditunjukkan, diidentifikasikan nama siapa, ditujukan kepada siapa. Saya berharap pertanyaannya yang kenceng gitu Mas. Ada lagi nggak selain dia? Satu lagi. Tanya yang cewek. Tanya yang apa gitu loh sama Pak Paulus biar nggak bisa tidur gitu. Ya silakan Mas. Cek. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Siap. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gani dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung semester 4. Mantap nih Fakultas Hukum nih. Lanjut. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana efektivitas fungsionalisme partai politik itu sendiri. Ya. Seperti yang diketahui, kemarin ada salah satu kandidat, yaitu istilahnya berita viral, mohon maaf, saya sebut namanya, salah satu artis Aldi Taher. Beliau bisa calon lewat 2 partai politik, yang satu lewat DPR, yang satu lewat DPRD. Dan hal ini membuktikan bahwa sebenarnya KPU, mohon maaf, tidak tahu bagaimana kerjanya. Dan selanjutnya, dan di sisi lain, dilihat dari pandangan partai politik, bukankah partai politik itu harus mengusung kader-kadernya, yaitu kader-kader calon-calon yang berelektabilitas, berkapabilitas, bukan hanya sebatas artis dan yang lain sebagainya. Oh, jadi kualitas calon itu bukan hanya dia terkenal, kontroversi gitu ya. Baik. Dan selanjutnya seperti yang diketahui, ada seperti fungsionalisme dari fungsi partai politik itu sendiri. Bahkan saat ini ada isu di mahasiswa terutama, sudah tidak relevan lagi partai politik yang ada di Indonesia. Mohon maaf kepada seluruh pimpinan partai yang ada di sini. Contohnya kemarin lagi yaitu isu korupsi, mohon maaf, dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Johnny G. Plate. Itu diisukan oleh Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Ada 3 partai yang masuk dari dana korupsi itu sendiri. Oh, dapat aliran dana maksudnya? Iya. Padahal yang seharusnya partai politik adalah representatif dari seluruh aspirasi warga, terutama di seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya mencari untung, apalagi ini di kontes pemilu yang akan lanjut di bulan tahun depan.
Itu saja. Oke, terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Paulus bisa jawab nggak Pak Paulus? Kok ada orang bisa dicalonkan di dua partai di dua tempat yang berbeda? Gimana itu bisa begitu Pak? Ya, kalau dalam Silon semuanya masih diterima. Tapi sekarang para verifikasi administrasi, verifikasi, kami sudah mendapat pemberitahuan mana yang ganda. Nah itu kami akan klarifikasi. Orangnya sama enggak? Mungkin namanya sama. Ya. Orangnya berbeda. Jadi ini belum final kan? Belum. Ya. Ini kan masih baru pengajuan. Ini masih baru verifikasi. Ya. Nah kita verifikasi, kita mendapat notifikasi dari Silon. Si A ganda dengan pencalonan di provinsi lain atau di mana. Itu sistem bisa membaca ya Pak? Bisa membaca, bisa, baru ya? dari namanya. Ya. Makanya setelah itu baru kita klarifikasi, orangnya sama apa enggak? KTP-nya sama enggak? Ya, ya. Nah kalau memang sama, kita akan panggil dari pengurus partainya dan yang bersangkutan. Iya, iya, iya. Yang benar yang mana? Jadi ini ya proses... maksudnya kalau misalnya ganda betul, kita baru klarifikasi. Ini tidak boleh, maka harus mundur dari salah satu. Ya. Kalau tidak mau, maka baru coret dua-duanya. Ya, terima kasih Pak. Pak Jafar, ini kebetulan tanyanya kepada sampean nih kayaknya. Ya, Pak Jafar nih soal Pak Gerat Johnny G. Plate nih. Ya. Ada beberapa hal, saya mulai dari soal peran dan tugas partai politik untuk teman-teman mahasiswa. Saya dulu salah satu mahasiswa yang anti partai politik. Oh gitu ya? Dulu. Sekarang enggak lagi Pak ya? Bahkan demonstrasi tahun 99 dan 2004 saya masih ikutan nolak pemilu. Masih ikutan nolak pemilu. Demonstrasi mungkin adik-adik mahasiswa belum lahir. Kalau 99, kalau 2004 pasti udah lahir. Yang pertama, partai politik itu punya tugas melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik itu jangan dianggap hanya dalam kelas. Apa yang disampaikan partai politik dalam konteks kebaikan itu adalah proses pendidikan politik kepada masyarakat. Maka tugas partai politik itu adalah melakukan kampanye secara terus-menerus. Ya. Nah, kalau ada partai politik disuruh berhenti kampanye, salah kita. Karena tugas partai politik adalah melakukan kampanye. Itu adalah bagian dari proses pendidikan publik, pendidikan politik. Yang kedua, tugas partai politik itu adalah melakukan promosi. Dia kader atau bukan, itu menjadi tidak penting lagi pada hari ini. Termasuk artis? Termasuk artis. Menjadi siapa, karena demokrasinya terbuka, kemudian siapa yang punya elektabilitas, itulah yang didorong. Dalam satu sisi. Yang lain, elektabilitas itu mengikuti kualitas. Popularitas belum tentu menghasilkan elektabilitas. Ya. Tapi untuk memiliki elektabilitas butuh popularitas. Logiknya begitu. Maka kemudian partai politik bertugas mempromosikan orang-orang terbaik menurutnya. Nah, maka contoh kasus Aldi Taher mungkin itu terbaik menurut PBB dan Perindo. Ya kan itu yang nyalonin PBB dan Perindo kalau nggak salah. Ya, bukan itu yang Nasdem. terbaik. Maka kemudian tolong dicek, dikritisi, dan menurut saya apa yang dilakukan KPU hari ini dengan sistem silon, inilah fungsinya. Masyarakat bisa melakukan pengawasan. Teman-teman mahasiswa buka aja itu nanti silon, kan KPU akan buka, teman-teman cek siapa itu caleg dari setiap partai, sampai tingkat DPRD, boleh dilaporkan jika punya persoalan-persoalan hukum. Boleh dikritisi karena dia terbuka secara keseluruhan bahkan data-data pribadinya. Ya. Siapa dia, latar belakangnya apa, dan lain-lain. Itu menjadi tugas penting menurut saya bagi mahasiswa hari ini. Yang berikutnya harus kita sadari, partai politik itu badan publik, bukan perseroan terbatas gitu, bukan milik seseorang, bukan. Jadi? Kenapa dia badan publik? Karena suara publik, suara rakyatlah yang membuat dia eksis. Nah, contoh Mas Yoyo ini eksis karena ada suara rakyat, maka kemudian rakyatlah yang punya investasi terhadap dia. Ya. Termasuk mahasiswa kalau milih. Ya. Kalau golput kan nggak punya investasi, karena suaranya tidak dimasukkan gitu loh. Maka kemudian partai politik itu tidak beda dengan puskesmas, dengan rumah sakit. Dia punya publik. Teman-teman boleh kritisi, boleh datang kapan saja, boleh pertanyakan program dan gagasan-gagasannya. Ya. Nah, itu yang terakhir yang penting Pak. Apakah Pak Gerat J. Plate, John Plate mempengaruhi elektabilitas Partai Nasdem? Sampai terkait dengan apa yang terjadi pada Sekjen Partai Nasdem. Pak Johnny Gerard Plate, yang juga Menkominfo, yang pertama dalam konferensi pers Pak Surya bilang kita hormati seluruh proses hukum. Kita ingin memberantas korupsi, maka tidak ada kata ampun gitu ya. Silahkan hukum berproses, dan kita tidak mau memandang ini
bagian dari proses intervensi politik. Ini kita anggap murni hukum. Silakan diusut tuntas secara transparan. Dan kita tentu saja tidak menyukai adanya proses korupsi dalam pemerintahan ini. Jadi nggak baper ya, Partai Nasdem nggak baper ya? Tidak, Oke. kan tidak terlihat. Baik, kita Ya, tunggu baik. supaya ya. Baik, Mas Jafar Siddiq, waktu di sesi 2 sudah habis dan saya akan serahkan kepada moderator berikutnya. Tapi saya sebelum pamit, saya mau membacakan atau menyampaikan pantun, Pak. Nah, kalau bisa bilang cakep, Pak, ya kan? Biar anak saya senang sama istri saya, Pak. Ada tupai makan kemiri, cakep. Kemiri dibawa dari kota Bangil, cakep. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Biar Erwin Ardian yang gantian tampil. Terima kasih banyak. Pamit. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Oke, selamat pagi para calon pemimpin Indonesia. Saya ingin bertanya, coba sebutkan semua nama-nama ikan. Hehe. Hehe. Yeah, boy. Ya sudah, kalau nggak bisa, saya cuma ingin berpesan kepada kalian. Ayo bersama-sama kita sukseskan pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang sukses, lancar, aman, dan jos. Mari kita sambut moderator selanjutnya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Terima kasih Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai sesi kedua, Pak Wagub sudah WA saya. Beliau mohon izin untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Monggo Pak Wagub. Monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun telah berkenan hadir pada hari ini. Baik, terima kasih hadirin sekalian yang saya hormati. Sampai ketemu lagi. Tadi di sesi 1 kita sudah mengikuti talk show Tribun Series yang mengambil tema berebut lumbung suara Jateng menuju pentas nasional. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua narasumber. Izinkan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng untuk memandu Bapak Ibu semua dalam talk show di sesi 2.
Dan Bapak Ibu, sesi 2 ini akan tak kalah menarik dengan sesi 1 karena sudah hadir beberapa narasumber dari partai-partai. Nah, ini nanti akan seru nih, meskipun saat ini memang kita belum memasuki masa-masa kampanye ya, tapi seperti tadi kita mengambil tema berebut lumbung suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional, kita ingin memastikan persiapan partai-partai politik ini seperti apa, karena kita tahu tadi sudah diungkap di data bahwa Jateng ini daerah yang cukup penting, nomor 3 dalam hal konstituen di seluruh Indonesia. Di sini sudah hadir, saya ingin ke Pak Yoyo dulu. Jadi Pak Yoyo ini anggota DPR RI dari Partai Demokrat ya, Mas Yoyo. Saya biasa manggilnya Mas Yoyo. Tapi selain itu Mas Yoyo juga CEO PSIS ya Mas ya, tapi kita nggak ngomongin sepak bola hari ini. Mas Yoyo, Partai Demokrat itu dulu pernah besar loh ya, pernah besar. Jadi ketika era Presiden SBY itu Partai Demokrat menjadi salah satu kekuatan utama. Cuman seiring perjalanan waktu nih Mas Yoyo, akhirnya kekuatannya menjadi berubah. Nah, ini yang saya ingin tanyakan nih Mas Yoyo, di 2024 nanti kira-kira bagaimana sih persiapan Demokrat di Jawa Tengah? Silakan Mas Yoyo. Terima kasih. 2024 memang kita punya semangat baru karena kita punya ketua umum yang muda, bertenaga. Di Jawa Tengah khususnya kita ingin mengembalikan kejayaan seperti yang lalu. Memang mungkin kalau di Jawa Tengah nomor 1 mungkin agak sulit ya. Oh sudah. Bukan kok nggak optimis sih? Bukan pesimis, tapi kita anggap di Jawa Tengah itu kalau kita bisa nomor 2 saja, kita sudah bisa menguasai Indonesia. Oh iya, gitu. iya. Kalau nomor 2 berarti kan sudah ngalahin Pak Wahid ini. Pak Wahid. Iya. Memang cukup sulit dan itu nggak mudah, dan Demokrat semua bekerja keras. Sekarang kita punya 5 anggota DPR RI. 5? 5. Nah, di tempat-tempat yang kosong kan ada 10 dapil. Ya. Tempat-tempat yang kosong itu kita sedang melakukan percepatan, penguatan kader, infrastruktur hingga ke bawah. Juga lebih banyak Partai Demokrat melakukan kegiatan-kegiatan langsung perang di darat intinya. Ya, perang di darat. Karena kita menyadari kita ini bukan partai yang biasa disebut partai pemerintah, bukan. Kita partai oposisi. Sehingga kita perang di udara itu biasanya baru naik gini sudah kena patriot kita, langsung turun lagi. Ya, akhirnya kita harus perang darat supaya kita bisa menguasai lubang-lubang yang memang kosong. Itu kira-kira strategi Demokrat di Jawa Tengah. Perang darat ini maksudnya gimana Mas Yoyo? Apakah bawa bambu runcing gitu masuk ke desa-desa atau gimana? Enggak, perang darat itu adalah kita memberikan ruang secara langsung kepada konstituen untuk diskusi secara terbuka bertatap muka langsung. Ya. Sehingga kita perbanyak kader-kader unggulan Partai Demokrat baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi maupun DPR RI untuk lebih banyak melakukan kampanye-kampanye tatap muka langsung. Bukan door to door ya, tatap muka langsung. Jadi diskusi-diskusi seperti ini kita masuk ke diskusi-diskusi pemuda, mahasiswa, juga pada kegiatan masyarakat pada umumnya. Intinya kita langsung bergerak di darat. Ya, gitu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yoyo. Nanti di sana ada Mas Wihaji juga, itu pasti udah dengar kan strateginya Demokrat. Tapi itu tadi ya, kalau Demokrat perang darat ya. Di sini saya ingin bergeser ke Pak Abdul Qolik nih. Ini sudah hadir bersama kita, sebuah kehormatan Pak Abdul Qolik, sudah kersa rawuh, matur nuwun. Pak Abdul Qolik atau nama lengkapnya Dr. Abdul Qolik SH MSI, beliau adalah anggota DPD RI Dapil Jateng. Tadi sempat disinggung tadi Pak Gub, kalau DPD nggak terlalu rame gitu ya, nggak terlalu rame seperti DPR atau pemilu kepala daerah. Jadi Pak Abdul Qolik ini kan kemarin sudah punya pengalaman Pak di 2019. Iya. Nah nanti 2024 maju lagi Pak? Insya Allah. Nah maju lagi ya? Mendaftar kemarin. Oke, jadi apa Pak kira-kira perbedaan 2019 dengan 2024
Jangan-jangan kalau masih pakai yang kemarin, nanti 2024 udah beda lagi. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang kami hormati seluruh panelis, para pimpinan partai, dan juga para penyelenggara pemilu, ada dari KPU dan Bawaslu, semuanya, para mahasiswa. Selamat untuk 10 tahun Tribun. Dan terima kasih Pak. Tribun luar biasa, karena saya banyak sekali berinteraksi dengan Tribun. Amin. Dan untuk DPD RI ini Mas Erwin dan teman-teman, itu bedanya adalah kami punya wilayah seluruh Jawa Tengah dan kami bisa punya output tentang Jawa Tengah. Oh, ya. Ini yang bisa menjadi modal penting untuk melihat sebenarnya Jawa Tengah itu sekarang itu posisinya di mana. Apa saja yang sudah dan ke depan butuhnya apa. Nah, kami DPD RI dengan fungsi pengawasan itu akan memaksimalkan tupoksi itu. Contoh sedikit saja soal banjir rob. Ya. Begitu kita lihat 10 tahun yang lalu, ternyata kita tuh banyak kehilangan momen penting. Jadi hari ini kalau kita mau bicara rob, biayanya menanggung 10 tahun yang kita terlambat mengantisipasi. Contoh sederhana, kita butuh tanggul, butuh bendungan sebenarnya untuk menahan air dari atas, sampai sekarang bendungan belum bisa dibangun. Kita butuh tanggul raksasa, tadi kalau kita keluar dari bandara, sedikit itu 2 meter di bawah air laut. Jadi kita juga terlambat membangun 10 tahun yang lalu, tanggulnya makin kesini makin berat dan mahal. Itulah kenapa DPD RI mengkonstruksi Jawa Tengah dan akan melihat pembangunan Jawa Tengah ke depan perlu akselerasi. Ini bocoran sedikit saja nih, ya. Mas Erwin. Saya menyiapkan hasil pengawasan DPD tentang pemerintahan di Jawa Tengah. Kesimpulannya, kita butuh menghidupkan kembali pembantu gubernur tapi dengan tugas yang tematik. Oh, bukannya sekarang udah banyak Pak pembantu Pak? Ya, kelembaganya sekarang hasil pengawasan kami satu sama lain tidak kolaboratif dan tidak instruktif. Sehingga kolaborasi antar daerah tidak berjalan dengan baik. Nah, khusus untuk pembantu gubernur wilayah utara fokus menangani banjir rob. Oke. Sebab kalau ini tidak ditangani terlambat, 10 tahun lagi sudah hampir 5 meter di bawah permukaan air laut, artinya Jawa Tengah, Pantura, Semarang dan sekitarnya semakin berat untuk bisa eksis ke depan. Karena itu saya di DPD ingin melanjutkan tupoksi kami, mohon doa restu untuk 2024, melanjutkan fungsi pengawasan khususnya untuk Jawa Tengah. Demikian Mas Erwin. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Abdul Kholik. Jadi catatannya melanjutkan pengawasan, kalau menang ya Pak ya. Karena kan nanti akan ada pertarungan lagi di 2024. Baik, itu tadi ya dari pandangan dari DPD. Sebelum bergeser ke sana, di sini ada satu lagi Pak Naryoko ya. Pak Naryoko, mana Pak Naryoko? Oh, di sana. Jadi Bapak Ibu semua, Pak Naryoko ini beliau adalah dari P3 ya, dari P3 di DPRD Provinsi. Pak Naryoko, saya ingin bertanya nih. P3 kan di pusat ya, sudah mendeklarasikan kemarin sudah bergabung ya, bekerja sama dengan PDIP ya, P3. Nah, pertanyaannya, ini kan kita melihat di lingkup Jateng nih, otomatis pasti diuntungkan dong kalau dengan PDIP. Tapi tentu P3 tidak mungkin punya strategi yang sama. Nah, P3 melihat peluangnya di Jawa Tengah ini seperti apa strateginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya ralat, bukan bergabung dengan PDI, tapi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan yang kebetulan sebelumnya didahului oleh PDI Perjuangan. Di Jawa Tengah, kita flashback ke belakang tahun 2019, di tengah kondisi P3 yang saat itu di ujung tanduk ya, 1 bulan sebelum pemilu
ketua umum kita itu dibina, kemudian 2 tahun sebelumnya konflik P3 baru selesai. Sehingga nyaris kita tidak punya waktu untuk berbenah. Ketika kita berbenah, saat itu pula dihancurkan begitu. Nah, hari ini Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Jawa Tengah kita memiliki waktu yang sangat panjang sekali. Untuk apa? Untuk kembali menata. Saya pastikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan di tahun 2024 di Jawa Tengah kursinya genap. Di 13 dapil. Nah, perihal kemudian kenapa Partai Persatuan Pembangunan secepat itu, karena memang ada 2 hal. Yang pertama memang secara tradisi, secara kultur, Ganjar Pranowo itu dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan secara ideologi. Beliau orang tuanya adalah kader Tulen Nahdlatul Ulama, di mana Partai Persatuan Pembangunan ini didirikan salah satunya adalah fusi dari Partai Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Pak Ganjar ini kalau tadi secara ideologi dekat dengan P3, ini tidak hanya secara ideologi, tapi secara genealogi atau diranjang saja dekat dengan P3. Loh, kok ada ranjang sekali? Iya. Mertua Pak Ganjar itu mantan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purbalingga. Oh iya. Kakak ipar Pak Ganjar juga saat ini adalah mantan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purbalingga yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPW Jawa Tengah, yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, mengenai apakah kemudian Partai Persatuan Pembangunan nanti akan mendapatkan kutil efek dari pencapresan Pak Ganjar, itu wallahu a'lam. Loh, enggak yakin, Pak? Artinya bahwa kita bekerja keras, tidak hanya untuk memenangkan Pak Ganjar yang secara ideologi dan secara emosional kekeluargaan dekat dengan Pak Ganjar, akan tetapi hari ini Partai Persatuan Pembangunan solid, ya, tanpa ada konflik sama sekali untuk memenangkan pemilu di 2024. Ya. Terima kasih Pak Naryoko, kita berikan aplaus dulu untuk P3. Tadi sudah ada Demokrat ya, kemudian ada P3. Nah, saya mau geser ke sini nih. Ini pakai baju kuning nih, baju kuning dari PDIP, Mas? Bukan ya? Beliau adalah Pak Wihaji, beliau sekarang sebagai Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah. Sebelumnya pasti ada yang kenal, beliau adalah Bupati Batang di periode lalu ya, Mas Wihaji. Mas, saya ini penasaran sama Golkar. Ini ada apa sih dengan partai ini ya? Golkar ini sudah berkuasa 32 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Lama, Mas. Dari zaman Orde Baru sampai reformasi selesai. Tapi setelah itu kok, kalau saya lihat nih kok belum ada tokoh nasional yang ya minimal sama terkenalnya dengan yang lain-lain gitu. Meskipun sekarang kita tahu ada Pak Erlangga ya. Nah, ini fenomena ini sebenarnya gimana sih Mas Wihaji melihatnya? Terima kasih Mas Erwin. Golkar ini asik-asik aja Mas Erwin. Jadi, kenapa saya bilang asik-asik? Kita punya sejarah berkuasa. Golkar ini tahu caranya menang. Golkar ini tahu caranya ikut menang, dan Golkar ini tahu siapapun pemenangnya, Golkar tahu caranya menang. Wah, tepuk tangan dulu ini. Ini canggih ini. Jadi siapapun pemenangnya, Golkar ikut. Iya, kalau mau ikut menang silahkan pilih Golkar. Itu yang menjadi pandangan kita, tapi perusahaan menang kalah sederhana. Bagi saya udahlah. Itu sederhana karena Golkar punya semuanya dan tahu caranya. Kita lebih berpikir lebih besar dari itu.
Walaupun mungkin termasuk hari ini Pak Erlangga nggak ada di situ, nggak apa-apa, santai aja, Oh iya, asik-asik ya, aja. ada. Waduh, gimana ini nanti? Nanti disusulkan Mas. Tapi nggak tahu, nggak masalah, karena kita tahu Ya. nanti caranya, insya Allah siapapun pemenangnya kita pasti ikut menang. Gitu. Yang lebih penting adalah, saya kira bagaimana Golkar berpikir tentang negara kita itu negara besar, ada PR negara yang hari ini saya kira perlu difokuskan, yang saya sebut dengan social security. Kalau dalam teori welfare state itu tugasnya negara 5, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pikiran. Itu loh tugasnya pemimpin masa depan itu. Wes 5 kuwi tugasnya negara. Liyane ku diurus dhewe-dhewe rampung. Nah, kira-kira gitu. Termasuk mahasiswa. Pengennya, aku ben iso kuliah rasa bayar piye carane. Siapa presiden yang mikirin itu? Saya pengangguran. Saya mau digaji seperti negara-negara modern. Piye carane pemimpin itu mikirin? Emang bisa itu? Mas? Bisa. Saya pastikan bisa. Kita gitu. rumuskan aja. Kita punya APBN tinggi, kita punya SDM yang luar biasa. Bisa, tinggal mau atau tidak. Nah, gitu. Maksud saya apa, Mas Erwin, bahwa kita lebih berpikir pada program-program besar untuk negara. Ini PR kita. Maka perusahaan menang kalah udahlah. Kita nggak inilah udah tahu caranya semua gitu. Punya pengalaman semuanya gitu. Dan pasti menang nanti itu. Ini saya seneng nih, yakin nih. Cuman gini, hadirin sekalian ya. Oke lah, Golkar mungkin kalau kemarin ternyata masih kalah dengan PDIP. Tapi kita mungkin tahu nggak perolehan suara Golkar di 2019, coba Mas Wi, berapa? Kita kan 12% di Indonesia. Nah itu termasuk gede sebenarnya, tepuk tangan dulu untuk. Ya lumayan. Ya, gede ya. Ikut menang kan? Ya. Ikut menang. Dan ikut di pemerintahan juga ya. Oh iya, nah, insya Allah 2024 pun sudah kita tebak, pasti kita menang. Dan ikut di pemerintahan juga? Silahkan nanti dibuktikan, kira-kira gitu. Ya, Mas Jafar. Calonnya belum ada ya? Kalau dari Golkar belum ya? Sampai hari ini kita masih fokus sesuai dengan hasil Munas, calon presiden kita Erlangga Hartarto. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Optimis, ya. Namanya politik, sering saya sampaikan, politik ini seni dengan segala kemungkinan. Ya. Hari ini mungkin belum dihitung, nggak apa-apa. Karena politik ini seni dengan segala kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab, semua bisa mungkin. Nah, kira-kira begitu. Baik, luar biasa, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Wi Haji, Ketua Harian DPD Golkar Jateng. Ini berikutnya sudah hadir Pak di tengah-tengah kita. Beliau adalah Pak Dr. Junaidi. Mas Jun saya biasa manggilnya, tapi bukan Jin dan Jun ya. Ini Mas Jun ini juga pembantu rektor di Universitas Semarang. Kita biasa kalau ngobrol dengan beliau ini asik sekali mengenai hukum tata negara ya. Iya Pak. Mas Jun kan pasti sudah ngikuti ya beberapa kali pemilu gitu ya. Iya, lengkap. Kalau dari sudut pandang hukum ya, hukum tata negara, ini tadi ada Bawaslu juga. Apa sih kira-kira yang perlu diwaspadai oleh parpol-parpol dan peserta pemilu agar tidak nabrak nih hukum-hukum pemilu atau hukum tata negara? Ya, sebenarnya tadi kalau kemudian kita melihat dalam perspektif hukum tata negara, ada yang terlewatkan untuk didiskusikan. Ya, satu apa itu, hal Mas? yang kemudian didiskusikan disampaikan oleh Pak Ganjar, tapi kemudian tidak banyak yang kemudian mendiskusikan itu semua. Oh ya, apa yaitu itu? berkaitan masalah putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya. Jadi dengan adanya putusan MK nantinya, pasti implikasinya secara serius terhadap masalah pelaksanaan pemilu. Terlepas tadi kemudian saya melihat bahwa ada keyakinan optimisme sebagaimana dari Partai Golkar, dari rekan-rekan partai yang lain, tapi tetap pengaruhnya itu tetap ada. Persoalan pertama kalau kita lihat daripada praktek penyelenggaraan kewenangan MK ini adalah MK menabrak kewenangan yang kemudian diberikan yang harusnya tidak menjadi kewenangan dia. Dan ini merupakan satu hal yang pernah terjadi pada pemilu tahun 2014, di mana MK menguji presidensial threshold, ambang batas presiden, tapi berlakunya 2019 dibatalkan oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR bahwa presidensial threshold itu bukan 0% tapi 20%. Saya melihat persoalan ini akan menjadi berulang kembali di tahun 2019, 2024 ini nanti. Bahwa MK saat ini di dalam proses menyiapkan putusan MK terlalu keluar daripada teks yang menjadi kewenangannya. Amanat terkait presiden, amanat terkait ambang batas proporsional terbuka atau tertutup itu bukan kewenangan MK.
Kalau MK sudah masuk menafsirkan seperti itu, hati-hati ini partai politik, harus membaca, strateginya harus dibuat. Saya terlepas kemudian tadi disampaikan mungkin Partai Golkar sudah lama seperti itu. Sistem yang akan dibuat berpotensi MK ini akan menciptakan norma baru. Padahal itu merupakan kewenangan daripada DPR. Nah, MK berani seperti ini. Terlepas kemudian terakhir ada Pak Aswanto yang kemudian dipecat oleh DPR, tapi keberanian MK ini kan DPR-nya nanti berganti setelah itu. Belum tentu mereka akan memecat yang lain-lain seperti itu dalam prakteknya. Maka adanya sistem ini akan mempengaruhi daripada pemilih yang ada di Jawa Tengah. Pemilih yang ada di Jawa Tengah itu kan pemilih tradisional kebanyakan seperti itu. Kalau pemilih tradisional itu lebih cenderung pada aspek ideologisnya mereka. Mereka tidak pilih yang namanya calon yang pinter-pinter, terlalu pinter seperti itu. Seperti Pak Erwin terlalu pinter, nanti nggak bisa jadi calon seperti itu. Ya di calon itu pastinya mereka calon adalah yang kemudian dia mempertahankan satu bentuk loyalitas terhadap sosok calon tersebut, yang kemudian dia cenderung untuk mempengaruhi kebaperan masyarakat Jawa. Jadi kebaperan masyarakat Jawa tadi kita kelihatan di diskusi kita kesempatan kali ini. Bapernya gimana? Bapernya gini, tidak ada satu pasangan calon kecuali yang tadi ya dari Golkar ya, yakin seperti itu ya. Pak Wiyaji bercanda tadi Pak. Yang lain-lain saya melihatnya, udahlah saya sabar seperti itu. Saya lihatnya seperti itu persoalan Jawaismenya muncul seperti itu. Ini salah satu persoalan yang penting kita bicara soal perspektif politik ideologis yang kemudian mempengaruhi, yaitu politik tradisional, pemilih tradisional. Yang ketiga kemudian politik Jawa, jadi lumbung suara Jawa Tengah yang kemudian terpengaruh oleh politik tradisional itu terpengaruh oleh model pengaruh citra. Jadi gak usah kemudian terlalu hebat-hebat, yang penting citranya bagus. Bagaimana kemarin kita lihat, mumpung nggak ada Pak Ganjar, boleh. Tapi nanti nonton di YouTube loh Pak, ini beliau. Tadi boleh membunuhkan seperti itu. Gimana? Jadi tadi Pak Ganjar bilang kemarin ada Gusmus jalan kemudian ke Sayung seperti itu. Ketika kemudian Gusmus itu membuat satu chat, banjirnya kok seperti ini, robnya seperti ini. Pengaruhnya itu sangat luar biasa, langsung dibangun hari ini juga. Itu tingkat kemudian pengaruh masyarakat tradisional itu adalah terpengaruh oleh sisi ketokohan. Ketokohan siapa yang kemudian dianut? Maka hari ini kalau kemudian kita lihat, jadi kalau kemudian nantinya tertutup seperti itu, hati-hati. PDIP sekalipun itu belum tentu bisa mempertahankan kekuasaannya ketika kemudian dalam pelaksanaan pilihan presiden nanti. Tapi partai yang bisa membaca bagaimana yang pertama loyalitas daripada pemilih tradisional itu, kemudian identitas, kebaperan masyarakat Jawa seperti itu, pencitraan yang harus dibangun seperti itu, ini menjadi salah satu identitas untuk memenangkan Jawa Tengah ke depannya. Saya pikir demikian diantaranya. Terima kasih Pak Jun, tepuk tangan. Sangat komprehensif ya, beda jadi bicaranya kalau beliau memang pengamat hukum tata negara, tadi mungkin bisa waspada ya teman-teman dari partai, ini ada potensi-potensi nanti dari Mahkamah Konstitusi yang perlu diwaspadai. Kebetulan sekali di tengah-tengah kita juga hadir nih rekan saya, teman saya, sahabat saya Pak Aku Adipayana, beliau pakar komunikasi nasional. Jadi sayang sekali kalau kita ada di sini tapi tidak memanfaatkan pandangan beliau mengenai bagaimana sih Pak cara komunikasi yang efektif, yang baik, yang bisa membangun antara parpol, kemudian peserta pemilu ke masyarakat agar pemilu kita ini berkualitas dan damai. Silakan Pak Aqua. Terima kasih Mas Erwin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kita mengadakan pemilu itu udah berkali-kali dan kita paham betul dari waktu ke waktu masyarakat kita semakin cerdas. Ya, cerdas baik terhadap parpolnya maupun terhadap orang-orang atau para calonnya, ya. Calon presiden, calon legislatif gitu loh. Sehingga yang paling mendasar itu kalau saya melihat adalah yang pertama kalau berbicara dari sisi parpolnya atau katakanlah kepada masyarakatnya, yang paling mendasar selalu ditekankan gunakan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi. Yang paling penting ya kan. Karena di situ juga akan kelihatan bagaimana kualitas parpol maupun kualitas dari orang-orangnya. Dan yang kedua, ini juga sekarang ini kan kita setiap hari dipertontonkan di berbagai media sosial gitu ya. Antar orang parpol, antar ya dalam tanda kutip itu yang
langsung maupun tidak langsung ada yang saling menyerang. Ya, itu terus terang kita aja sering sebenarnya nggak elok ya, kurang bagus gitu loh. Ya, karena apa? Ada cara-cara yang lebih santun, lebih beretika yang digunakan gitu. Dan sebenarnya masyarakat kita ini dari waktu ke waktu semakin cerdas, sehingga mereka semakin memahami mana sih parpol yang memang benar-benar ya, dia tidak hanya sekedar berkata-kata, janji, tapi juga ada bukti-buktinya gitu ya kan. Begitu juga orang-orangnya gitu Mas Erwin. Saya sering sekali menjelang pemilu ini diundang untuk berbicara di teman-teman parpol. Saya sendiri non-partisan. Pak Kwa nggak nyoblos? Saya nyoblos. Oh tapi rahasia ya? Cuma rahasia. Saya selalu menekankan itu gitu loh. Karena apa? Sebenarnya juga kita berharap para parpol ini bisa mengedukasi masyarakat, ya. Jadinya tidak sekedar seremonial selama 5 tahunan gitu ya, tapi juga ada nilai-nilai dan juga tentunya kita berharap dari ke waktu itu kecerdasan itu makin meningkat gitu Mas Erwin. Ini yang paling mendasar sebenarnya saya melihat gitu ya, karena kita pingin bahwa dalam kondisi 5 tahunan ini ya tidak hanya sekedar rutinitas belaka. Ya. Dan tidak sampai ada kemunduran gitu ya kan, baik dari sisi aspek komunikasinya maupun kualitas calonnya gitu Mas Erwin. Sehingga apa? Akhirnya yang terjadi adalah seleksi alam, ya seleksi alam gitu. Dan saya sendiri mengapresiasi acara seperti ini kan juga bagian dari bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, karena di sini kan representasi wakil dari Jawa Tengah. Ya tadi ada Pak Ganjar ya, walaupun beliau sebagai calon, udah gitu ada Wagub dan juga ada para pimpinan parpol di sini gitu. Kira-kira begitu Mas Erwin. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Pak Dr. Aqua, tepuk tangan. Hadirin sekalian. Jadi Bapak Ibu semua, jangan beranjak dulu karena apa? Setelah ini nanti akan ada band, mungkin bisa dibilang dia bandnya bukan terbaik, tapi saya jamin terlucu band ini, namanya Tim Lo. Jadi sayang sekali nanti kalau nggak nonton. Kita sudah undang jauh-jauh dan mereka sudah hadir, kalau nggak nonton lucu. Band ini sangat viral. Kalau kemarin mungkin mantau TikTok ada satu orang yang nyanyi Batak dan lagu-lagu lain, nanti sebentar lagi akan ada. Tapi sebelum saya akhiri, saya buka satu sesi pertanyaan, boleh diajukan ke semua narasumber atau salah satu, silakan. Dari mana? Sana belum tadi ya, tadi sana sudah, silakan. Mungkin dari adik-adik atau dari mana aja? Oh itu aja, dari ujung. Mbak yang pakai kerudung, jaket hijau. Dari mana Mbak? Sebutkan dulu dari mana, pertanyaannya apa. Mungkin bisa ditujukan pada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Feni Deldiana Rohma. Saya dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan bertanya terkait kenapa sih 30% kursi perempuan di parlemen sulit dipenuhi. Mungkin dari beberapa dari narasumber mungkin bisa menjawab terkait itu, dan mungkin kedepannya apakah kursi di parlemen apakah kedepannya bisa 50-50 antara perempuan dan laki-laki begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Siapa tadi Mbak namanya? Feni. Oh Mbak Feni, pengen jadi caleg Mbak? Kayaknya boleh juga nih. Jadi tadi pertanyaannya kenapa sih kok perempuan masih sedikit gitu ya Mbak ya? Mungkin salah satu dari parpol mungkin bisa mengasih jawaban. Dari Nasdem mungkin tadi. Yang jauh-jauh dari Jakarta nih beliau, yang lain kan Semarang semua nih. Silakan Pak Jakfar Siddiq. Baik, Mas. Erwin. Oh itu dari Mbak Fani. Kalau Mbak Pan, jadi 30% itu jangan dilihat dari keseluruhan, tapi dilihat dari umpamanya jumlah kursi partai berapa sampai enggak 30%. Tapi dalam aturan undang-undang tidak keterpilihannya, tapi keterwakilan dalam proses pencalekan. Ya. Nah, 30% itu keterwakilan afirmasi dalam undang-undang partai politik dan pemilu kita, 30% dari proses pencalonan. Sementara Nasdem sendiri hari ini di DPR dari 59 kursi itu 34 apa 36% itu perempuan. Bahkan kita meletakkan salah satu
perempuan kita menjadi wakil ketua MPR. Siapa, Mas? Nah, Mbak Reri. Namanya, dan dia dapil Jawa Tengah 2. Oh. Ketua DPW Jawa Tengah. Kemudian kita mendapatkan jatah 2 ketua komisi, salah satunya perempuan, ketua komisi 9. Di pengurus DPP kita ada 38% perempuan. Artinya sementara itu hal yang berbeda dari keterpilihan gitu. Keterpilihan itu yang menentukan bukan partai, tapi rakyatnya. Siapa yang dipilih rakyatnya dan siapa yang paling meyakinkan dalam proses kampanyenya. Ya. Itu kira-kira Mbak Fani terkait tadi Mas yang ahli hukum tata negara, kita juga belajar, kita lihat semua bahwa MK pernah memutus ini tahun 2008, kemudian maju lagi hari ini, semua pandangan kelompok termasuk DPR dan pemerintah menyatakan ingin pemilu yang terbuka. Ya. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar, Konstitusi, ada juga di pasal 22 menyatakan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kabupaten kota. Artinya itu anggota langsung. Nah, itu di pasal 22 mungkin. Dan MK menurut saya tidak berhak sih merubah Undang-Undang Dasar karena itu yang merubah MPR. Nah, nanti mudah-mudahan MK-nya tepat sehingga proporsional terbuka tetap menjadi pilihan. Dan itu merupakan aspek terpenting representasi dari pemilih atau rakyat. Itu kira-kira Mas terkait itu. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jakfar Siddiq, Wasekjen Pemenangan Pemilu Nasdem. Sudah terjawab ya Mbak Fani. Jadi masalahnya yang nyoblos nih. Sebenarnya partai udah menawarkan, tapi yang nyoblos nggak ada. Nah ini jadi pertanyaan buat kita semua sebagai pemilih ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada semua narasumber yang hadir pada hari ini, dan kita memasuki di ujung sesi 2. Jadi ada benang merah mungkin yang sama-sama kita bisa tarik ya, mulai dari awal tadi Pak Gub ya memberikan pesan-pesannya, kemudian dari KPU, dari Bawaslu dan teman-teman di partai bahwa pemilu adalah sebuah pesta demokrasi. Layaknya orang pesta kita juga harus gembira, sukacita, tidak saling membunuh karakter masing-masing, dan yang pasti kita berharap pemilu 2024 merupakan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin-pemimpin negeri ini yang terbaik. Saya kira dengan berakhirnya sesi 2, Talkshow Nasional Tribun Series dengan tema Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional berakhir. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Dan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng, mohon diri. Tapi sebelumnya, Mas Febi tadi sudah bikin pantun ya. Saya bukan ahli, makanya semalam saya nggak tidur karena bikin pantun ini. Jadi kalau nggak ada yang bilang cakep ya keterlaluan ini. Cakep. Pangeran Charles kini sudah menjadi raja. Cakep. Mantep ya. Rakyat Inggris menyambut dengan pesta pora. Cakep. Pemenang pemilu 2024 bolehlah siapa saja. Cakep. Tapi warga Jateng tetap rukun dan gembira. Wah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nia. Baik, luar biasa. Sekali lagi ada tepuk tangan yang meriah dari Anda semua hadirin. Bagaimana pemirsa di rumah, masih setia di sini? Oke, baik hadirin yang berbahagia, luar biasa sekali tadi kedua moderator yang begitu menarik sekali ya, membuat perbincangan kali ini hangat. Kalau dibilang panas belum ya Pak ya, tidak sampai panas tapi hangat. Itu artinya luar biasa sekali nih, sudah mulai persiapan untuk tahun depan. Dan sekali lagi ada tepuk tangan dari Anda semua untuk News Director Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra, dan juga pemimpin redaksi Tribun Jateng, Bapak Erwin Ardian tadi. Luar biasa sekali. Hadirin, sebagai bentuk apresiasi kami kepada para narasumber yang istimewa sekali dan telah berkenan untuk hadir di hari ini, kami mengundang kepada seluruh narasumber untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menerima plakat yang kali ini akan diserahkan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Mohon maaf Pak, belum ada pantun dari saya nanti.
Oke, baik. Hadirin, mohon perhatiannya. Mohon izin kami bacakan untuk daftar narasumber yang tadi sudah hadir di hari ini mengisi acara talk show Mata Lokal Memilih. Kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Paulus Widiantoro, Wakil Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Rofiudin, Wakil Sekjen Partai Nasdem Bapak Jakfar Siddiq, Wakil Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum Harian DPP Partai Gerindra Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Rektor Unika Sugio Pranoto sekaligus pengamat psikologi sosial Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPC MSI. Selanjutnya Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yasin Maimun, Ketua DPW P3 Jateng Bapak Haji Masruhan Samsuri, Anggota DPR RI Partai Demokrat Bapak Yoyok Sukawi, Anggota DPD RI Jateng Bapak Abdul Kholik, Ketua Harian DPD Golkar Bapak Wihaji, Ketua DPD Gerindra Jateng Bapak Abdul Wahid, Ahli Hukum Tata Negara USM Dr. Junaidi. Baik, kami persilahkan saat ini kepada CEO Tribun Network, berkenan Bapak Dahlan Dahi untuk menyerahkan plakat. Baik Bapak. Baik. Kami informasikan bahwasanya ada beberapa narasumber yang sudah meninggalkan tempat acara, namun plakat nantinya tetap akan dikirim kepada beliau-beliau masing-masing. Baik, luar biasa, plakat pertama telah diserahkan. Ada tepuk tangan dari Anda, hadirin, mari. Luar biasa sekali. Salam damai, wow. Mohon maaf Pak, itu tadi salam damai atau salam cuan Bapak? Baik, salam damai luar biasa. Pastinya kita harus selalu damai, selalu rukun meskipun nantinya ada persaingan, itu hal biasa. Tapi segera ya silaturahmi nantinya tetap terjaga, tetap baik-baik saja hubungan antar sesama ya. Paling tidak sama-sama warga negara Indonesia. Walaupun beda pilihan, tetapi tetap tujuannya satu, untuk memajukan Indonesia. Baik, masih dalam acara penyerahan plakat bersama dengan CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Masih ada lagi Bapak? Baik, sekaligus foto bersama terlebih dahulu Bapak. Silakan moderator boleh bergabung untuk foto bersama. Pak Febi dan Pak Erwin. Baik, betul sekali Bapak di tengah. Tepat sekali. Baik, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin, jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan ada artis nasional yang hadir di panggung ini. Siapakah mereka? Sudah di-spill ya tadi ya. Iya, sebentar lagi akan menghibur kita semua. Namun sambil persiapan hadirin. Iya. Sambil persiapan bintang tamu kita untuk menghibur kita semua yang masih berada di tempat ini maupun Anda yang masih menyaksikan dari manapun Anda berada. Oke, kali ini saya ingin mengajak bincang-bincang sedikit sama teman-teman mahasiswa. Saya minta 2 orang ya, tenang ada hadiahnya. 1 orang perwakilan dari sebelah kanan, 1 orang dari sebelah kiri mungkin. Teman mahasiswa silahkan boleh maju ke depan. Ayo kakak cantik boleh. Langsung naik ke panggung ya. 1 lagi cowok. Ya. Kayaknya sama, kampusnya sama atau beda kampus? Oh beda kampus ya. Oke boleh silakan. Saya boleh minta mikrofonnya?
Iya, hai, halo. Siapa namanya, dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Joshua Kelvin dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Joshua, dari Undip? Iya. Iya, oke. Satu lagi, halo. Siapa? Dari mana? Feni Deltiana Rohma dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Feni. Oke, baik. Sudah ada 2 pemuda dan pemudi di atas panggung ini. Saya ingin bincang-bincang sedikit. Sebelumnya kalian sudah pernah milih belum? Sudah. Sudah, ikut Sudah pemilu sudah pernah? Iya. Sudah pernah juga? Oke, baik. Kayaknya kamu tadi pengen jadi caleg juga ya? Oke, nah gini. Kalau menurut kamu seberapa penting sih generasi muda nih ngikutin tentang politik? Coba kasih pendapatnya dong. Untuk mungkin generasi kedepannya, mungkin dari pemuda, mahasiswa juga maupun masyarakat, pentingnya untuk mengetahui tentang politik, arah geraknya politik seperti apa, mungkin dari aspirasinya mahasiswa dan masyarakat bisa didengarkan, mungkin terwujudnya menjadi Indonesia lebih maju lagi. Gitu. Oke, baik. Kalau kamu sendiri pengen paling suka itu sama partai yang gimana atau yang ada karakteristik tertentu nggak sih? Mungkin aku pengen nih punya pemimpin yang begini gitu. Ada nggak? Kalau terkait partai sendiri itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana untuk kita mendekatkan diri ke partai manapun kita silahkan. Yang penting untuk itu kita bisa mewujudkan Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, anak muda bisa ngomong gitu, keren ya. Oke, satu lagi ini Joshua, kalau menurut Joshua gimana? Kayak gimana nih, penting gak sih anak muda tuh tahu tentang politik gitu kan? Biasanya kan itu orang tua lah, aku seadanya aja. Kadang teman-teman ada yang golput juga tuh. Menurut kamu gimana nih? Baik, menurut saya sendiri politik ini sangat penting untuk diikuti, terutama untuk generasi milenial atau generasi yang muda sekarang. Karena apa? Karena nantinya kedepannya itu adalah yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan adalah ya yang muda-muda ini. Jadi mari berpartisipasi dalam pesta politik, jangan golput dan tentukan calon yang menurut teman-teman sekalian nih, wah ini yang oke banget nih, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia yang belum tersampai saat ini di kepemimpinan berikutnya, seperti itu. Iya, kalau harapan kamu sendiri nih di pesta politik tahun depan, coba Baik, apa harapan kamu? Harapannya sendiri semoga yang pasti akan lebih baik daripada yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena pastinya setiap 5 tahun sekali juga ada evaluasi, jadi harusnya penyelenggaraan pemilu harus lebih baik ke depannya agar juga dapat menghasilkan calon pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih hebat ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa ya, ada tepuk tangan lagi. Itu teman-temannya mana nih? Itu di pojok. Oke, satu lagi. Kalian followers Tribun Jateng nggak nih? Ya, followers. Coba tunjukin, aku pengen lihat bener-bener follow nggak? Bawa handphone nggak? Oh, di sana ketinggalan. Kamu? Saya netral, Mbak. Iya, saya netral. Netral tuh berarti dilihat ya dari followersnya nggak ada follow media gitu. Iya. Betul. Oke, jangan-jangan kamu media lain nih? Oh enggak ya? Oke, baik. Kalau gitu boleh dong kasih ucapan selamat ulang tahun buat Tribun Jateng ke-10. Ini Tribun Jateng ulang tahun loh. Acara ini juga rangkaian acara dari itu. Oke, boleh ucapin. Oke, baik. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Tribun Jateng. Semoga kedepannya dapat menjadi media yang menyajikan berita yang aktual, faktual, dan terpercaya. Oke, baik, keren. Nih udah bawa handphonenya. Halo Feni, mana tunjukin? Oke, tunjukin ke kamera boleh ya? Nih, ternyata Feni adalah follower setia Tribun Jateng. Yeay. Sekarang ada berapa followersnya Tribun Jateng? 2.000. Ayo, bacanya gimana? 270.000. 270.000, wow banyak sekali ya. Keren ya. Baik, oke. Tribun Jateng ulang tahun ke-10, kamu mau sampaikan apa nih? Perwakilan dari saya, perwakilan dari Universitas Wahid Hasim Semarang mengucapkan selamat hari lahirnya Tribun Jateng yang ke-10 tahun. Semoga kedepannya Tribun Jateng bisa lebih
baik lagi, bisa memberikan arahan-arahan yang lebih baik lagi. Mungkin kedepannya bisa, mungkin dari mahasiswa maupun masyarakat maupun Tribun Jateng bisa berkolaborasi bersama-sama lagi untuk mewujudkan Tribun Jateng yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Iya, baik. Kalau nih teman-teman tadi udah keren-keren banget ya semuanya nih ya. Kalau gitu kita kasih hadiah karena udah mau maju. Terima kasih banyak partisipasinya hari ini. Saya yang serahkan ya Pak ya. Yang pertama untuk Joshua dari Undip. Satu lagi Fanny dari Unwahas. Oke, baik. Kita geser sedikit karena apa? Karena ada pesan-pesan dari sponsor yang memberi kalian hadiah. Boleh geser ke sini, teman-teman. Oke, baiklah. Kali ini kita saksikan tayangan berikut. Yeay! Congratulations. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian data sedikit yang Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutkan budgetnya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Paragon Corp yang telah memberikan dukungan, support untuk hadiah tadi untuk adik-adik mahasiswa di hari ini. Dan ya, hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama Tribun Network didukung oleh Batik dan Narhadi, Santika Premier Semarang, KAF dan Wardah, serta internet dari Nexa dan Data Utama. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita saksikan penampilan dari tim Lo dan tentunya berakhir pula acara Talk Show Nasional Tribun Series bertema Berebut Lumbung Suara di Jawa Tengah menuju pentas nasional di hari ini. Dan pastinya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Nia Karolin pamit undur diri mewakili seluruh panitia yang bekerja di hari ini. Semoga semuanya bahagia, semuanya sukses, semuanya damai untuk menyambut pemilu tahun depan. Baik, langsung saja kita sambut, ini dia tim Lo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, senang ketemu Pak. Oh, yang sweet-sweet siapa itu tadi? Cik. Pak Dahlan Dai, apa kabar? Kenapa Pak Dahlan Dai jadi CEO Tribun News? Cik. Karena ada dahinya Pak ya, kepala ya. Bukan Wan, itu nama kok. Kalau saudara-saudara saya bukan Pak Dahlan Dai, Siapa Wan? Dahlan pipi, Dahlan hidung, jadi Wah, komplit berarti ya. Jadi enggak jadi pimpinan, kalau pada Dai pimpinan. Selamat sore Pak semua. Ini, Pak Ganjar udah nggak ada ya, nggak apa-apa. Pak Ganjar, udah nggak ada. Diwakili yang rambutnya putih Pak ya. Oh, iya. Oke, baik. Kita pada malam hari, teman-teman mahasiswa, apa kabar? BEM mana aja ini? BEM? Unisula. Unisula. Oh, yang hijaunya PKB ini, Pak. Yang bukan, Pak. Unhas. Loh, Hasanuddin Makassar. Yang ungu? Unika. Universitas. Kita pernah main di Unika loh. Dulu, zaman dulu, udah lama. Ya, zaman mbah-mbahmu. Ya. Sama. Oke, yang di sana belum disapa. Ini bapak-bapak OM sini. Pak, apa kabar? Ya, ini MC-nya tadi bikin heboh, ya, heboh. Pak Kanif, masih berlaku ini namanya Pak? Masih Pak, aduh namanya. Nyari siapa sih Pak? Kok orangnya 4 yang ini 4. Pokoknya kita nyanyi dulu ya. Terima kasih tim lo udah diundang, kita nyanyi dulu. Di sini kan bukan hanya tim lo Wan. Nanti juga ada artis-artis dari Jakarta. Ada Ariel Noah, Baby Romeo. Oh ya, kita panggil semua ya. Kita panggil ya. Oke, kita panggil aja. Teman-teman artis kumpul semua, kita nyanyi. Musik. Langsung saja kita sambut Ariel Noah. Ril, sini Ril. Di malam yang sesunyi aku sendiri, tiada yang menemani. Baby Romeo. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diri. Jamal Mirdad. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Sam Bimbo. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang. Alam. Bayangan dirimu untuk selamanya. Edi GAD. Glenn Fredly. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Onco. Haruskah ku
pergi tinggalkan Iwaka. agar aku dapat berjumpa denganmu. Obi Mesak. Obi Mesak. Ya, hujan turun lagi, basah air matamu, ku hapus dengan kaos kakiku. Wajina. Apakah semua kau terulang kisah cintaku yang seperti dulu? Ikang Fauzi. Pada dirimu aku cinta, aku karena di dalam hatiku takkan pernah hilang. Denny Caknan. Bayangan dirimu untuk selamanya. Maggie Z. Sungguh teganya dirimu, teganya. Anang. Mengapa terjadi pada diri? Iwan Fals. Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah kau pergi tinggalkan dunia? Arman Maulana. Agar aku dapat berjumpa denganmu, agar aku dapat berjumpa denganmu. Oh, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Ya, Terima kasih. Tepuk tangan buat Wawan sekali lagi. Oh, yang sweet-sweet dari tadi jenengan toh Pak. Ya. Duh, makasih ya Pak disuit-suitin. Koyo manuk doro. Ya. Bapak yang situ masih belum percaya kamu bisa niruin semuanya. Oh, siapa yang saya... Masih ada satu lagi yang harus kamu tiruin. Silakan. Kalau kamu bisa, kamu berarti memang hebat. Ya. Oke, siapa? Tirukan suaranya Limbat. Nah. Limbat suaranya gimana? Dot, bisa Dot. Limbat suaranya gimana, Dot? Wah, berarti belum hebat. Enggak, Limbat itu suaranya gini. Gimana? Itu suaranya Limbat? Suara burungnya. Burungnya yang mana? Yang di sini. Oh, burung hantu. Pak Febi, terima kasih udah dapat banyak dari Tribun. Kita udah diundang. Tribun tahu Bob, ini kan media besar nih. Saya itu kalau dimuat di Tribun, itu judulnya itu bombastis. Oh, senang Wawan kamuan. Masih ingat Wawan Timlo? Begini nasibnya sekarang. Kayaknya ngenes banget gitu ya. Itu pemretnya Pak Febi nih. Masih ingat Wawan Timlo? Nasibnya begini nasibnya sekarang. Dulu. Jadi kalau udah sering, udah jarang tampil di televisi, begini nasibnya sekarang gitu. Tapi jadi viral ya? Jadi viral, orang jadi baca saya lagi kan. Loh tapi kalau saya udah biasa dengan Tribun, Wan. Oh kenapa? Jadi saya sangat paham Tribun itu apa tuh tahu artinya. Tribun tahu? Tribun itu terdiri dari 6 huruf. TRIBUN. Masing-masing ada singkatannya. Oh, T, terpercaya dan terbaik di bidangnya. Wow, berarti di bidang media. R, renyah. Apanya? Penyampaian beritanya. Oh tak kira kerupuk. I, Indonesia maju karena Tribun. Wah, bagus. B. Bangsa ini bangga karena ada Tribun. Cocok. N. Urusan berita Tribun jagonya. Oh iya, aku N kok. Oh wale ya. Yos N. N dulu. N ya. N. Naikkan gajinya karyawan sekarang juga. Bener kan artinya? Tepuk tangan berarti bener? Bener apa? Yang tepuk tangan karyawan. Yang mumet Pak Dahlan. Tapi kan tahu aku artinya. Kamu tahu nggak? Tahu, Tribun. T. T itu terpercaya beritanya. R. Rakyat tahu terpercaya beritanya Tribun itu. I. Indonesia tahu bahwa Tribun terpercaya.
B. Banyak orang yang tahu kalau Tribun itu bisa dipercaya. Udah dibilangin dari tadi. N. Terpercaya. Z. Kok Z? Zainuddin tahu kalau Tribun itu terpercaya. Sin. Sot. Dot. Ain. Goin. Kaf. Nun. Malah marah. Gak ada. Oke, sekarang kan ini acaranya lagi berebut lumbung suara. Pak Dahlan ini harusnya disponsori sama obat mah. Ada lumbungnya. Sakit lambung. Lambung. Ini ada, kalau kamu ini milih capres ini. Oh saya? Kamu yang paling suka, yang akan kamu pilih siapa? Saya paling suka yang berambut keriting. Akan membela keadilan. Pinter merangkai kata-kata. Bisa membolak-balikan kalimat, misalkan rumah sakit jadi rumah sehat. Wah, berarti siapa? Ganjar Pranowo. Gimana sih? Kok deskripsinya beda? Salah ya? Salah. Kalau kamu? Pak, aku juga. Oh ya ditodong Pak Yamam. Kalau saya itu pilih yang kekinian, kayak mahasiswa nih, kekinian, tampil kekinian, terus dia itu berani tampil beda. Terus apa lagi? Terus? Udah tahu kan Pak ya, yang berani tampil beda. Oh iya, terus? Yang rambutnya di bleaching. Wah. Sebutkan nama Man. Hitam jadi putih. Iya. Sebutkan namanya Man. Prabowo. Nah kita infonya nggak bener semua. Kita nyanyi aja yuk, barangkali nanti kita akan sambung lagi. Nyanyi apa berikutnya? Ada yang request barangkali? Ada minta request. Ini sebetulnya saya sekarang dikenal sebagai penyanyi Batak, tapi di sini Jawa semua. Ada yang dari Batak? Ada. Ada dari Batak? Itu di belakang. Marganya apa Mbak? Marganya apa? Saya tanya marganya. Silalahi. Siapa? Silalahi. Nama lengkapnya? Yohana Paulina Maya Marsaulina Silalahi. Wah, Marsaulina, berarti turunan Saulin. Mbak Yohana. Mbak Maya Silalahi singkatannya gitu. Waduh, panjang banget Ibu. Oke, kita kalau gitu nyanyi Batak dulu ya. Kita menghibur orang Batak meskipun satu. Yang lain ada yang dari Batak, mahasiswa ada yang dari Batak? Oh, ada juga. Ya sudah. Oh ya, silakan. Terima kasih kehadirannya Pak Anies. Bukan, siapa? Tak kira calon presiden. Oke, kita masuk lagu berjudul Marga dan Cinta. Musik. Marga Batak sangatlah banyak macamnya. Jika kau hitung takkan ada habisnya. Marga Batak bila bertemu cinta, tiap marga begini artinya. Harap hanya cintamu yang ku harap. Hutapea hubungan tanpa perantara. Hasibuan hanyalah ilusi bukan kenyataan. Pasar ibu pacarannya kayak bapak ibu. Panjaitan pantas jadi panutan. Manulang mantan sudah nikah lupa masih bilang sayang. Musik. Ora. Setia hanya ke pasangan. Siang turi, siang malam tidur sendiri. Samosir, sama-sama menggoda, sama-sama naksir. Si tanggang, si tampan jarang disayang. Si tumorang, setia sama semua orang. Si hutang, sisa saldo sudah habis tapi masih bilang sayang. Tampu bolong, tanpamu tak bisa move on. Lubis, masa
selalu tak pernah habis. Siregar sering disakiti tapi tetap tegar. Si Tebu, si tampan tapi pemalu. Si Agian, siang malam ingat gajian. Si Lalahi, sudah lama dilamar lupa belum dinikahi. Naigola, nanti kalau ku senggol engkau ketagihan. Si Barani, siapa berani kesini langsung ku nikahi. Oke, terima kasih. Tuh, orang Batak cuman satu aku nyanyiin loh. Apalagi kalau banyak ya, nanti besok undang. Oke, sekarang karena Tribun Jateng sedang ulang tahun, kita nyanyiin lagu spesial untuk Tribun Jateng ya. Spesial untuk Tribun Jateng. Elvis Presley to you. Elvis Presley to you. Elvis Presley, Elvis Presley. Tribun Jateng guyu. Guyu karena sukses terus. Makin sukses dan makin besar. Bob, kita di sana dari karyawan anggotanya Tribuns ini, ya, ada personil lama ya, ada duduk di sana ya. Weh, Mas. Apa kabar? Yang botak. Ini personil tim lo yang lama. Ada di situ. Apa suruh nyanyi, Bang? Gimana mau ikut nyanyi, Mas? Kayaknya pengen banget, Bang, kayaknya. Mas Bangsit sini, Mas. Dulu kita punya anggota yang nggak punya rambut gitu. Oke, dan sekarang kita akan meriahkan acara pada malam hari ini. Masih sore ya? Masih sore hari ini. Kita meriahkan dengan acara Tribun dalam Melodi. Tribun dalam Melodi ini kita akan nyanyikan para undangan di sini, terutama dari keluarga besar Tribun. Kita akan nyanyikan secara pribadi. Secara pribadi maksudnya? Secara pribadi. Jadi kita nyanyikan umpamanya Pak Erwin. Pak ada di mana tadi Pak Erwin? Oh sini Pak Erwin. Oh ada Pak Erwin. Kalau kita nyanyikan lagu dengan kata-kata Erwin, kalau Pak Erwin ketawa berarti nilai plus buat kita sebagai entertainer. Oh gitu ya? Ya kalau ketawa, kalau enggak. Ini bahaya ini. Ini agak saya deg-degan ini. Loh? Kalau ketawa. Justru itu tantangannya, challenge-nya di situ. Oh enggak ketawa, yo. Wah ya kan. Wah kamera. Ya, oke, kamera coba nanti. dulu Wan, Ya. contohnya coba. Contohnya. Pak Lurah, tamu kehormatan. Bang Mandor, tamu istimewa. Penonton, saya suka Anda. Pak Erwin, jantung hati saya. Terima kasih, Ketawa. Mas Erwin ketawa. Gitu, 100 untuk Wawan. Oke gitu ya Bob ya. 100 untuk Wawan, iya. Sekarang gimana kalau Pak Febi? Dari tadi, dari Febi ya? Nanti runtut sampai Pak Dahlan juga kita nyanyiin. Pak Febi ya. Pak Febi. Bisa? Kita jadi peserta juga. Kamu dulu. Pak Febi, mohon izin. Sudah kuputuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar Febi. Gitu. 200 untuk Wawan. Aku dapat nilai terus pada ketawa kan? Ketawa, saya juga bisa. Siapa? Itu kan cari pacar lagi. Lah itu mirip kan? Itu caranya gitu. Oh ya. Ada kata-katanya Febi. Bisa? Saya bisa. Nggak usah ngebas, langsung nyanyi. Ada kata-katanya Pak Febi. Saya ini si gembala Febi. Ye. Wan, Febi. Wan. Itu bukan teman saya loh Pak.
itu band lokal terus ngiringi saya, bukan teman saya itu Pak. Saya jangan ditinggal, kan saya cuma menghibur. Lah itu tadi apa? Saya ini si pengembala Febi. Itu sapi. Yang bagus dong. Pak Febi disamain sama sapi. Bukan Pak Febi ini kok, yang di rumah saya ada yang jual sapi. Minta maaf sih sama Pak Febi. Pak, saya maafin ya Pak. Nggak apa-apa, yang penting beliau tertawa. Wah, Man, mau ngasih saweran katanya. Enggak Pak, jangan Pak. Oh gatel ya Pak ya? Jangan Pak, di sini kita tampil tanpa money politik ya. Oh. Oke, kita lanjut. Apalagi, siapa lagi? Gimana kalau Pak Erwin udah, Pak Dalan. Nanti belakangan, itu CEO kok. Pak Aqua mohon izin. Aqua, dum. Oh beneran? Aqua, dum. Senyum ketawa tuh, terima kasih Pak. Itu orang tuanya gimana Pak dikasih nama air mineral Pak? Aqua ya? Memang itu ya, ada kebanggaan, oh itu nanti malah sensi kita menjadi ngobrol ya Pak. Udah nggak apa-apa pokoknya itu namanya brand terkenal hebat itu. Siapa lagi? Pak Heru Budi Kuncoro Pak ya. Panggilannya Pak Heru apa Pak Kuncoro? Pak Budi? Pak Heru aja ya? Pak Heru. Mohon izin Pak Heru. Baju Heru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada Budi Kuncoro. Terima kasih, tuh Pak Heru ketawa lagi. Itu berarti entertain kita diuji pada siang hari ini. Saya bisa. Pak Agus. Wan, saya dulu, saya Pak Heru dulu, saya tertarik ya ini. Oh kamu mau ikut-ikut? Pak Heru ya Pak ya? Ya, tapi harus bikin ketawa ya. Ya bismillah. Pak Heru. Heru, don't make it bad. Take a sad song and let do better. Remember, you let away the band. Heru Budi ditambah Kuncoro. Good. Alhamdulillah ketawa. Apa? Kamu jangan ikutan ya? Aku dong. Pak Heru kan orangnya, wah cakep. Pengen menghibur. Enggak usah. Lagunya Pak Heru. Biar. Mau ikut-ikut juga? Iya, boleh ya Pak ya? Ya. Wah. Ya sudah. Tapi ini bukan teman saya Pak ya. Udah situ nyanyi nggak apa-apa. Semarang kali ne banjir, Josu melanggen ora dipikir, sirahmu met ngrungokke kroncong, tiwas diremet jebule bencong. Pak Herunya mana? Nah itu Pak Heru. Memang ada masalah? Bukan maksudnya, itu dalam syairmu itu ada kata-kata Pak Herunya. Oh nggak bilang dari tadi. Lu dari tadi nggak bilang. Oh, malah Semarang kali ini banjir Pak Heru mana ada di depan, bukan gitu. Salah ya? Bukan salah. Ya udah saya maafkan Pak Heru ya. Tuh. Pak Agus. Pak Agus. Ya, Pak Agus ini terkenal kalau acara upacara. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Udah jangan panjang-panjang. Biar job berikutnya lebih panjang lagi Pak ya. Oh. Yang penting Pak Agus sudah ketawa. Agus ya Pak Agus. Ada lagi, sini tamu undangan masih. Siapa lagi ya? Mbak, namanya siapa? Aku dari cari. tadi Coba. cari coba. mahasiswa aja. Ya. Ada perwakilan dari partai yang masih hadir siapa? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Oh, Pak Junaidi. Dari Golkar Pak ya? Pak Junaidi. Hah? Wi Haji. Oh, Pak Wi Haji. Pak Wi Oke, Haji. musik. Bapak Wi Haji. Mohon izin Pak Wi.
Wih haji, elok bagai rembulan, oh sayang. Wih haji, ku akan menemani. Terima kasih Pak Wihaji itu. Pak Wihaji ketawa. Itu Widuri, Wan. Hah? Itu Widuri. Lah, masa Pak Wihaji cewek? Ya kan nggak ada yang namanya Widuri, adanya Pak Wihaji ya Pak Wihaji aja. Boleh ya, boleh ya. Dari partai mana lagi Pak? Nasdem ya? Nasdem. Pak Surya. Oh banyak, kalau Surya banyak. Nyari dulu. Gimana Apa kalau itu? gimana lagi? kalau itu aja kita nyanyi lagunya itu Pak Surya Paloh waktu yang viral itu. Wah. Makili ya? Nggak ada kata-kata Suryanya ya? Apa donya sih gimana? Kalau sudah tak sayang, kalau sudah tak cinta, janganlah kau katakan pada semua orang. Jadi untuk teman-teman, jangan sampai korupsi. Kalau korupsi, partai ini kita bubarkan. Itu niruin Pak Surya aja, itu nggak ada tendensi politik, nanti malah jadi viral lagi. Yang penting menghibur. Oh, nggak ada kata-kata Suryanya ya? Surya tenggelam, gitu nggak enak ya. Udah, pokoknya udah dinyanyiin. Oke, dari Nasdem gitu, dari partai mana lagi yang belum? Wah, yang belum. Gerindra, udah masih ada Gerindra. Udah nggak ada ya? Ya udah, sekarang Pak Dahlan aja kalau itu. Wah. Pak Dahlan. Pak Yoyo ada nggak Pak Yoyo? Pak Yoyo ada? Udah pulang. Pak Widi? Pak Paulus. Pulang. Udah pulang. Pak Ruhan? Gimana kalau kita nyanyiin ini aja calon presiden? Pak Anies. Nah, Pak Anies. Loh, Pak Wihaji baru dinyanyiin malah pulang. Oh, dia terpuaskan man pulang. Oh, nyawernya belum kok malah pulang. Gak apa-apa, Wan. Bisa via transfer. Kan ada nomornya sini. Oke, ini untuk mahasiswa aja ya. Bisa nggak nyanyiin lagu yang ada kata-kata Anies Baswedan? Coba kita kasih contoh. Tersenyum dianya padaku. Anies. Enggak. Mumpung orangnya nggak ada. Sekarang nyanyi ada kata-katanya Pak Prabowo. Prabowo. So gimana? Oh Prabowo. Oh Prabowo, oh Pak Browo, oh Prabowo. Itu ya. Kok jadi kopral ya salah? Jadi kopral. Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, oh ya. Aku dulu. Aku nanti biar dapat saweran. Siapa tahu saya jadi. Duduk lambi Ganjar sing ning jero lemariku, nanging foto kepanyar sing ndelik ning lemarimu. Ning ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo Ganjar ning ngarepku. Dinyanyiin semua ya. Kamu mau ikutan? Yang mana? Pilih yang mana? Aku Pak Ganjar. Ganjar. Karena saya orang Semarang. Ya. Kebetulan saya lahir di Taman Lawang. Taman Lawang? Iya. Taman Lawang di Jakarta. Ya nggak apa-apa. Kamu lahir di Taman KB. Ya, situ coba. Pak Ganjar ya. Pakai gaya. Ganjar kau keong racun belum didengar. Kok berhenti? Ganjar, Pak. Ini tuh direkam media loh, live lagi. Kalau Pak Ganjar tahu gimana? Tadi nyanyi apa?
Pak Ganjar orangnya ganteng. Enggak. Tadi enggak gitu. Pak Ganjar baik hati. Enggak gitu. Kan Tadi belum gimana selesai. Tadi gimana? Ganjar kau keong racun. Pak Ganjar kan seneng sepedaan. Makanya nggak usah nyanyi. Sekarang Racunin kesehatan. Sekarang spesial Pak Dahlan Dahi. Waduh. Mohon izin Pak Dahlan. Bentar. Aku arep nyanyi malah watuk. Kertonya noneng ngawi medhot janjimu, ambro jagaku nuruti angen-angenmu, sakabehane wis tak turuti, tapi malah mlenjani, budal malah tak tutui dahlane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasah nyawang Dahlan Dahi sing marake ati malah bebani. Oh, terima kasih Pak Dahlan. Pak Dahlan ketawa. Sekarang siapa yang mau menghibur pribadi? Ini aku udah banyak loh. Pak Dahlan mau ikutan? Nah ini wis. Pak, saya serahkan acara Pak Dondot. Saya itu sama Pak Dahlan sudah akrab. Udah akrab? Saya calon menantunya Pak ya. Ngawur, Pak Dahlan punya apa, perempuan masih single Pak, anak perempuan? Punya? Oh, punya. Masih single Pak? Yang punya tapi masih. Yang TK nggak apa-apa Pak ya? Coba Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan ya. Yang bagus loh. Ya. Dalan tukang bakso, mari dong kemari, saya mau beli. Dalan tukang bakso, mari dong kemari, saya mau beli. Wan, Dalan baik hati dan ganteng sekali. Tuh. Mau ngasih duit 100.000, 200.000. Tuh sampai buat ongkos mahasiswa. ke Sampai Jakarta. mahasiswa bubar semua tuh dengar suaramu tuh. Mbak, jangan pulang Mbak, nanti bareng. Wah, saya ditinggal. Wan, kok saya ditinggal terus? Lah kamu nyanyinya ngawur terus kok. Ya, acara ini saya usul ke Pak Dahlan supaya diadakan seminggu sekali Pak ya. Minimal kalau saya berdiri di sini Pak, cicilan motor saya selesai Pak. Udah kita punya satu anggota lagi yang belum tampil. Kita sambut, inilah anggota tim lo yang lahirnya tidak dikehendaki keluarganya. Kita sambut Bakri. Itu Heli. Mintanya gimana? Ya udah aku minta lagu yang berwibawa, Wan. Oh, lagu yang berwibawa. Iya. Enggak terima dia. Lagu yang berwibawa, ya. Kita ulangi, kita sambut Bakri dengan musik berwibawa. Belum musiknya belum masuk kok. Coba situ. Rajiun. Apa? Itu lagu meninggal kan? Kan aku belum meninggal. Oh, tapi kan itu musik berwibawa. Ya udah aku minta tanpa musik, Wan. Tanpa musik? Iya. Ribet ya. Udah saya balik lagi. Tadi kan berwibawa, wibawa mayat. Kita sambut, inilah Bakri tanpa musik. Lo kesepi ya? Katanya musik tanpa musik, makanya ada musiknya. Musiknya yang gimana pengennya? Ya udah aku minta musik sedikit, Wan. Musik sedikit? Iya. Kita sambut, belum. Ini
mulutnya maju lagi. Mundur dulu. Kita sambut Bakri dengan musik sedikit. Malah kaget aku. Tidak gitu disapa. Oh ya. Bentar. Apa? Oh beda ya? Mirip enggak? Mirip. Aku mirip Pak Anies, Bang. Enggak, kalau Pak Anies Baswedan itu lahirnya normal. Nah, kalau aku? Ini dilepeh macan nih. Sudah. Kirain adiknya. Oke, semuanya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Bakriadi Muhammad Arifin, calon pengusaha muda, jual beli benda pusaka, 1945, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Sekarang saya mau stand up ya, tapi sebelumnya saya mau bilang ke Bapak Ibu semua, kalau saya bukan pesugihan. Ya lihat apa, muka saya religius banget, sering kena air wudhu. Makanya banyak orang yang bilang kalau saya ini serpihan Nabi Yusuf. Saya tuh udah kenal lama sama masyarakat Semarang. Saya tuh asli Semarang, Pak. Saya lahir di Lawang Sewu. Bapak saya Gondrowo, ibu saya Kuntilanak. Tapi pas keluar Lawang Sewu saya makan, Pak. Tapi pas saya makan, saya langsung nyanyi lagu Uye. Saya makan tahu gimbal. Tahu gimbal, bener. Oh, sekal. Aduh, Riki. Oh iya. Kalau makan tahu gimbal, uye. Saya juga kemarin berenang di Semarang, Pak. Tapi pas saya keluar berenang, badan saya langsung bentol-bentol. Kamu berenang di mana? Kalibanteng. Oh, serutuk kamu ya. Salah itu. Asal saya tuh dari Kota Bogor. Di Kota Bogor tuh ada kolam renang yang gede banget. Oh, iya. Namanya The Jungle. Kemarin pas saya ke sana ditahan sama petugasnya. Kata petugasnya, maaf mas, ini bukan penangkaran piranha. Padahal saya hobi banget renang. Saya bisa macam-macam gaya renang. Dari gaya kupu-kupu, gaya bebas, sampai gaya kupu-kupu kena pergaulan bebas. Tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun. Tepuk tangan dulu buat Tribun Jateng. Orang-orang Tribun tuh baik-baik, Mbak ya. Sawerannya, Pak. Saya tuh juga pernah ulang tahun, Pak. Sama kayak Tribun. Saya pas ulang tahun, saya dapat surprise. Pas saya pulang ke rumah saya sepi, gelap, tanpa penghuni, seperti hati ini yang kosong tanpa sentuhan kasih sayang. Mbaknya mau menyayangi aku. Pas saya ditanya tetangga, taunya Mama Bakri pindah rumah. Pas saya ulang tahun, saya pengen banget tiup lilin. Tapi pas saya tiup lilin, mama saya bilang, adik jangan ditiup, biar mama yang jaga kamu ngider sana gini. Tapi sekarang tuh tahun politik ya Pak, ini ada 3 calon presiden. Saya tuh idola saya 3-3-nya Pak. Tapi kan harus pilih satu ya Pak. Saya pilih Sumanto. Tapi presiden itu kan dulunya belakangnya semua ya Pak ya. Soekarno. Bapak Proklamator Republik Indonesia. Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Sumanto, Bapak pemakan orang. Gak ada. Bapakmu ya. Tapi saya tuh banyak anak-anak mahasiswa, saya juga pernah kuliah Pak. Oh pernah kuliah. Saya kuliah di kampus yang punya cabang di mana-mana. BSI, Bakriadi Sarana Indomaret. Walaupun cuma mahasiswa BSI, saya itu mahasiswa yang sangat berprestasi. Berprestasi buruk rupa dan akhlak. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bakri sebagai anggota tim lu juga dikenal sebagai stand up komedoan. Komedian ya. Ya, kamu kesini mau ngapain? Ini kan acaranya adalah berebut lumbung suara, ini diskusi kan tentang tahun politik, pencapresan juga. Kamu terus di sini mau ngapain? Mau milih capres, Bang. Mau milih capres? Itu pemilu. Oke, Ndot, kita nyanyi. Gimana kalau kita ajak bapak-bapak yang di sini, Tribun keluarga, masih ini keluarga Tribun, tinggal keluarga Tribun semua ya. Oh, iya. Kita ajak nyanyi aja ya. Ya. Oh, waktunya udah habis. Ya udah, karena waktu udah habis maka
dari tim lo terpaksa akan kami teruskan. Ya. Oh iya. Udah. Teruskan ya? Satu lagu lagi, Pak. Ya? Tinggal berapa menit? 1 menit. Sampai maghrib. Ya udah kalau gitu dari tim lo ada sesuatu yang mau disampaikan Bobby untuk Pak Dahlan Dahi beserta keluarga Tribuns News barangkali. Beli sabun, makan roti bolu. Cakep. Beli sabun, makan roti bolu. Beli sabun, makan roti bolu. Artinya? Tribun, sukses selalu. Wah. Beli sabun di Kampung Melayu. Cakep. Tribun, I love you. Aku juga bisa, Wan. Nggak usah Pak ya? Nggak usah. Ya udah. Beli sabun. Beli sabun di toko Pak RT. Tribun tetap oke. Ya. Pinter. Ya ngapain? Mau pantun boleh nggak? Ya udah sini. Ya nanti yang ngedrum siapa? Apa? Yang ngedrum siapa nanti? Pak Dahi. Padahal, ya udah sini. Pantunnya apa? Udah nggak usah bawa mic. Sini pantun. Apa pantunnya? Selamat malam Pak. Ya ini belum dikenalin Pak, Boboho. Silakan. Mau pantun apa? Beli sabun. Nah. Beli sabun sambil membawa termos. Cakep. Tribun memang jos. Bagus. Drummer kreatif. Gantian. Bisa dia. Ayo pantun. Oh, aku. Waduh. Pantun. Udah semua. Ya dah. Sabun. Bunga mawar, bunga melati. Wah beda nih. Beda. Kreatif. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Tribun, selamat ulang tahun. Apa? Bunga mawar, bunga melati. Tribun, selamat ulang tahun. Ya nggak nyambung, harusnya kalau selamat ulang beli sabun sama bihun, malah dapat mihun. Tribun, selamat ulang tahun gitu. Ulangi, ada beli sabun. Beli sabun sama Pak Dahlan. Wah. Cakep. Artinya? Tribun, selamat ulang tahun. Ada. Intinya ulang tahun. Ya udah kita sambung dengan lagu. Siapa tahu tahun besok kita dipanggil. Kamu aja dipanggil yang kuasa. Ya. Apa? Ketatap mic. Gak jadi Pak. Ya, terima kasih tim lo udah diundang di acara yang keren ini. Tribun, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kita menghibur sebisa kita mungkin. Ya. Sebuah lagu yang terakhir, ini lagu Pamungkas, mending lagu oldies saja ya. Tadinya mau nyanyi lagu Dewa, tapi nanti enggak di waktunya. Komplain sama Ahmad Dhani. Lihat soalnya dia ya. Lagu berjudul Semalam di Malaysia. Semalam di Malaysia. Musik. Aku pulang. Si Pak pulang. Oh, aku udah pamit pulang kok. Oh, diajak foto sama Tribun. Ayo. Pak Dahlan Dahi. Matur nuwun. Teman-teman Tribun sekalian, nanti siap-siap kita foto semua ya. Biar nanti kalau aku main ke Tribun, aku udah dikenal sama keluarga besar Tribun.